Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menemukan lawan yang sangat kuat dan hebat, yaitu putra kekacauan yang berasal dari sekte benua ilahi yang sangat misterius. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Aku menghitung sampai angka terakhir. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kata 3 perlahan akan keluar dari mulut Fang Han. Hentikan, ini sudah keterlaluan. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. Benda itu berasal dari kapal kuno gerbang benua ilahi yang misterius. Saat itu, masih ada seseorang yang berani menantangnya. Prestise Fang Han bagaikan matahari siang, dia telah membunuh Mui Changmang, memurnikan seluruh esensi vital dan hukum keabadiannya, serta memperoleh seni suci penguasa dan 7 gaya penghakiman yang lengkap. Kekuatan sihirnya sudah tak terbayangkan, bahkan seorang dewa abadi legendaris yang mengabaikan hukum keabadian pun akan tak berdaya melawannya. Kultivasi Mui Changmang telah mencapai alam, sangat mendalam, gerbang segala keajaiban, sangat dekat dengan dewa abadi yang mendalam. Fang Han, dengan menyempurnakannya sepenuhnya, juga memperoleh konsepsi artistik, mendalam dan luar biasa, yang memungkinkan kekuatan sihirnya beroperasi dengan cara yang lebih misterius dan mendalam. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Bahkan utusan alam surgawi pun hanya bisa bersembunyi di antara para ahli dunia besar pusat. Namun, masih ada saja orang yang tidak yakin dan keluar untuk menantangnya. Siapa? Siapa yang berani menentangku, menyuruhku berhenti, dan mengatakan aku sudah keterlaluan? Aku ingin melihat siapa yang punya nyali seperti itu. Apa kau tidak ingin hidup? Apa kau ingin 9 generasi keturunanmu dimusnahkan? Tatapan Fang Han menjadi dingin saat dia melihat ke arah sumber suara itu. Itu adalah sekte Taois kuno yang paling misterius, gerbang benua ilahi, yang berada di tanah suci benua ilahi. Kapal besar kuno gerbang benua ilahi melayang di atas dunia bawah, memancarkan aliran aura misterius. Sekilas, ia tampak seperti entitas yang tak terprovokasi. Misteri sekte ini bahkan melampaui misteri dunia besar pusat. Murid-muridnya semuanya jenius, mampu menantang mereka yang berada di luar ranah mereka. Misalnya, seorang kultivator inti emas alam kemampuan ilahi dapat mengalahkan patung Dharma duniawi surga ke-9, seperti Fang Han di masa mudanya. Kapal besar kuno itu adalah tanah suci, yang dimaksudkan untuk menyeberang ke pantai seberang. Fang Han dapat merasakan bahwa kapal ini mengandung esensi penyeberangan ke pantai seberang. Perahu pantai seberang, artefak abadi tingkat menengah. Artefak ini berisi seni suci pantai seberang, yang terdiri dari 99 jenis 3000 dao agung, 5600 jenis kemampuan ilahi tertinggi kuno, 70.000 jenis kitab suci Taois, 100.000 jenis aksara alam abadi, aksara ras dewa, aksara Buddha, aksara ras naga, aksara ras Phoenix, aksara kecebong. Saat pandangannya menyapu kapal besar kuno itu, bola langit agung mulai berputar liar. Pada saat yang sama, bola takdir juga beroperasi, menghitung, membakar triliunan energi yang murni. Energi yang murni Fang Han kini benar-benar tak terukur karena ia telah mencapai alam dewa surgawi, sepenuhnya melepaskan fungsi lengkap kunci dewa terpencil. Setiap saat, lautan energi yang murni mengalir turun dari alam surgawi. Satu tarikan napas darinya setara dengan kultivasi yang diberikan oleh ratusan dewa langit. Ini hanyalah kapasitas penyerapannya sendiri, kunci dewa terpencil bahkan lebih kuat, hampir setara dengan ratusan dewa langit yang menyerap energi. Oleh karena itu, tidak peduli harta karun magis apapun yang dia gunakan, itu terasa mudah dan tanpa hambatan apapun. Yang lebih luar biasa lagi, bola ilahi kekacauan awal di ruang kunci dewa terpencil, setelah ia naik ke alam dewa surgawi, juga mulai perlahan memancarkan ki purba, yang menyediakan kebutuhan kultivasinya dan untuk mengaktifkan artefak abadi. Saat mengaktifkan artefak abadi, efek energi yang murni tidak lagi terlalu signifikan, dibutuhkan ki primordial untuk pengaktifannya. Tanpa ki primordial, bahkan seorang dewa langit pun tidak dapat berkultivasi untuk menjadi dewa abadi. Beberapa sekte Taois kuno memiliki tokoh-tokoh besar yang mencapai tingkat kultivasi dari dewa abadi surgawi hingga dewa abadi karena mereka secara diam-diam menyimpan ki primordial yang diperoleh sebagai hadiah dari alam surgawi. Misalnya, Mui Changmang, dengan garis keturunan Raja Perang Surgawi, dapat berkomunikasi dengan keluarga Mui di alam surgawi, memungkinkan keluarga ini di alam surgawi untuk menyalurkan ki primordial kepadanya melalui cara-cara misterius. Meskipun Fang Han kini telah memperoleh seluruh garis keturunan Mui Changmang, mustahil baginya untuk berkomunikasi dengan keluarga Mui di alam surgawi dan menerima ki primordial sebagai imbalan. Namun, kabar baiknya adalah bola ilahi kekacauan primal dapat menyerapnya. Fang Han, tindakanmu sungguh terlalu arogan dan berlebihan. Meskipun gerbang benua ilahiku selalu menjauh dari urusan duniawi, aku benar-benar tidak tahan dengan perilaku iblismu yang biadab.
Kau adalah penjahat yang bahkan lebih buruk daripada ras dewa, tumor ganas dari dunia agung Xuan Huang. Tumor ini harus dihilangkan agar kesengsaraan ras dewa saat ini dapat berlalu dengan aman. Dari kapal besar kuno gerbang benua ilahi, suara itu, yang bukan suara laki-laki maupun perempuan, bergema lagi. Bagus, gerbang benua ilahi kuno itu benar-benar berani membela kita. Hanya sekte misterius ini yang berani menentang Fang Han. Meskipun Fang Han kuat, dia hanyalah seorang kultivator pengembara tanpa dukungan dari alam surgawi. Namun, gerbang benua ilahi ini adalah kekuatan utama di alam surgawi. Ya, gerbang benua ilahi belum muncul selama bertahun-tahun. Murid-muridnya semuanya adalah jenius tak tertandingi yang mampu membunuh musuh di luar ranah mereka. Pasti ada tokoh-tokoh terkemuka di antara mereka yang dapat menyaingi Fang Han. Gerbang benua ilahi tidak akan bertindak tanpa alasan. Mereka pasti juga ingin memperebutkan posisi pemimpin sekte. Mereka telah menahan diri hingga sekarang justru untuk membiarkan Fang Han bertindak arogan, untuk membuat semua kekuatan besar bersatu melawannya. Apapun yang terjadi, Sekte Horizonku telah memutuskan untuk mengandalkan gerbang benua ilahi. Sekte Horizon, saat ini, meringkuk ketakutan. Pemimpin sektenya, Ya Zhongdao, dan sekelompok Dewa Langit menatap Fang Han dengan tajam, wajah mereka dipenuhi kebencian. Adik laki-lakinya, Ya Wuben, telah dibunuh dan dimurnikan oleh Fang Han, tanpa meninggalkan jejak. Dia terus memikirkan balas dendam, tetapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Fang Han sekarang? Di belakangnya berdiri beberapa sesepuh sekte, 3 atau 4 dewa abadi, yang biasanya tidak berani keluar karena takut dipanggil dan naik ke alam baka. Tetapi sekarang asal mula dunia agung Xuan Huang telah berubah, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Sekte Yi Agung kami juga bergantung pada gerbang benua ilahi. Banyak ahli dari Sekte Yi Agung, dengan pemikiran pemimpin sekte mereka, berkomunikasi dengan para ahli dari banyak sekte lain. Pemimpin Sekte Yi Agung adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah Konfusianisme, memegang cangkang kura-kura, tampaknya untuk ramalan dan perhitungan, menyimpulkan Yi Dao. Kultivasinya dalam dan mendalam, memiliki sikap Konfusianisme kuno. Di dalam sektenya, para ahli sangat banyak, diselimuti kabut, tampaknya diam-diam merencanakan sesuatu. Perkemahan mereka mulai secara perlahan condong ke arah gerbang benua ilahi. Dunia besar pusat, dunia besar Raja Surgawi, semua 10 dunia besar peringkat teratas mulai condong ke gerbang benua ilahi, seolah ingin melihat tokoh kuat apa yang dimiliki gerbang benua ilahi yang mampu menekan Fang Han. Seketika itu juga, kubu-kubu terbagi menjadi 2 faksi, satu terdiri dari pasukan-pasukan kecil yang awalnya berpihak pada Fang Han, seperti Sekte Iblis Penjara dan lainnya. Faksi lainnya terdiri dari banyak kekuatan kolosal yang tertarik ke gerbang benua ilahi. Harus diakui bahwa kemunculan gerbang benua ilahi pada saat ini sangat tepat waktu. Ketika Fang Han telah mendorong semua orang hingga batas kemampuan mereka, kemunculan heroik mereka berperan dalam menenangkan hati orang-orang dan bertindak sebagai pilar kekuatan. Bagus, sangat bagus. Akulah tumor ganas dari dunia agung Xuan Huang. Fang Han tertawa terbahak-bahak, sepertinya gerbang benua ilahi juga tidak ingin ada lagi di dunia ini. Karena kau berani menantang otoritasku, aku akan sepenuhnya menghapus sektemu dari dunia nyata, mengubahmu menjadi debu sejarah. Saat Fang Han tertawa, cahaya ilahi tak terbatas melesat keluar dari matanya, menembus ke arah kapal besar kuno itu. Cahaya ilahi itu melambung ke langit, mengandung hukum pembunuhan mutlak. Di sepanjang jalurnya, ruang waktu terpelintir dan hancur. Dengan kapal besar kuno gerbang benua ilahi sebagai intinya, semua energi di sekitarnya hancur dan lenyap menjadi ketiadaan. Aturan langit dan bumi tersusun kembali di bawah kehendaknya. Inilah kekuatan ilahi penciptaan. Kekuatan ilahi asal mula. Lancang. Di kapal besar kuno gerbang benua ilahi, suara itu, bukan suara laki-laki maupun perempuan, bergema lagi. Menghadapi cahaya ilahi dari mata Fang Han, telapak tangan kacau raksasa muncul dari dalam. Telapak tangan kacau ini, sebesar gunung ilahi kuno, gelap dan bergemuruh, mendorong ke atas, melakukan seni penopang langit. Seketika, cakrawala berbentuk cangkang telur turun, menghalangi sinar mata Fang Han. Seberapapun kerasnya sinar itu menghantam, mereka tidak dapat menembus cakrawala cangkang telur ini. Inilah seni abadi agung dari kubah langit kekacauan. Konon ini adalah seni abadi tak tertandingi yang ditinggalkan oleh Raja Langit Kekacauan paling kuno. Banyak orang berseru kaget. Melihat tangan yang kacau itu, semua orang merasakan warisan garis keturunan yang bahkan lebih kuat daripada keluarga Muye dan Raja Perang Surgawi. Raja Surgawi juga memiliki tingkatan, dan di antara mereka, kekacauan, keabadian, malapetaka. Raja Surgawi ini adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Abadi, dekat dengan penciptaan, memiliki kekuatan tanpa batas. Jurus rahasia Heavenly Monarch tidak berguna. Hancurkan untukku. Tubuh Fang Han langsung melayang. Di sekelilingnya, kerajaan Buddha berwarna emas merah yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, turun dan naik. Sekumpulan naga melingkarinya, memujanya.
Dia tampak seperti Raja 10.000 Buddha yang naik ke singgasana cendana untuk berkhotbah, dan juga seperti Raja Abadi tertinggi, duduk di 33 surga, memanggil semua makhluk abadi. Dia tak terukur, sosoknya yang agung bagaikan Raja Gunung Abadi, pilar langit dan bumi, tak dapat dihancurkan. 7 gaya penghakiman tidak dapat melepaskan kekuatannya di tangan Muye Changmang. Di tanganku, berbeda. Aku akan menjadikanmu sebagai contoh, dan pada saat yang sama, membiarkan keluarga Muye tahu bahwa tidak ada yang namanya garis keturunan mulia atau hina. Akulah yang paling mulia. Seni suci Raja Langit hanya akan memiliki nilai terbesarnya di tanganku. Tangan Fang Han membentuk pola-pola rumit, segel tangan yang tak terhitung jumlahnya berubah bentuk. Dalam sekejap, gelombang energi melonjak, gelombang sepanjang puluhan ribu mil, menyembur keluar dari sampingnya, liar dan lincah. Akhirnya, gelombang-gelombang itu mengembun menjadi naga leluhur raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia berubah menjadi dunia naga sejati. Raungan naga bergema, para Buddha meraung marah, Raja-Raja Ming muncul, amarah mereka membara. Fang Han melepaskan gaya pertama dari 7 gaya penghakiman, ritme langit dan bumi, ke arah kapal besar kuno gerbang benua ilahi, perahu pantai seberang. Dentang. Dengan gerakan ini, tubuh semua orang bergetar, dan beberapa dewa langit bahkan terhempas ke tanah. Ini adalah seorang santo yang muncul sekali dalam jutaan zaman, melepaskan kemampuan ilahi yang mengguncang dunia. Jurus, ritme langit dan bumi, di tangan Fang Han, memang beberapa kali lebih kuat daripada di tangan Muye Changmang. Garis keturunan dalam keluarga Muye hampir mendidih, mengancam untuk meledak dan mengalir ke dalam jurus, ritme langit dan bumi, itu. Retakan! Langit yang ditopang oleh tangan yang kacau itu seketika hancur berkeping-keping. Kapal besar kuno, perahu pantai seberang, bergetar, dan jejak kepalan tangan besar muncul di atasnya. Dasar penjahat, berani-beraninya kau. Di kapal besar gerbang benua ilahi, suara itu bergema lagi, seolah dipenuhi amarah. Sebuah pilar surgawi yang kacau melesat ke langit, dikelilingi oleh pancaran cahaya epik yang tak terhitung jumlahnya. Di atas pilar surgawi yang kacau itu, muncul bayangan raksasa yang kacau. Bayangan ini menatap Fang Han, seolah mampu melihat menembus sungai panjang zaman kuno dan modern. Suara mendesing. Bayangan kacau itu sekali lagi merentangkan tangannya yang besar dan bertepuk tangan di udara. Seketika, ruang dan waktu berputar. Di alam bawah yang tak berujung ini, semua ki alam bawah dan ki jahat mulai menguap. Meskipun Raja Langit Kekacauan adalah salah satu Raja Langit kuno, aku juga mengetahui seni kekacauan agungnya. Ini hanyalah manifestasi dewa kekacauan kuno. Tidak ada yang istimewa. Begitu bayangan raksasa yang kacau itu muncul, Fang Han langsung mengenali jurus mematikan dan seni rahasia macam apa itu. Yao Tianyi dan bola takdir miliknya dapat menghitung komposisi unsur dari seni rahasia lawan, berapa banyak dari 3.000 dao agung yang terkandung di dalamnya, dan berapa banyak kemampuan ilahi kuno tertinggi. Dengan waktu yang cukup, ia bahkan dapat menyimpulkan metode kultivasinya. Inilah kekuatan 33 harta surgawi. Itulah rahasia dari artefak penciptaan yang legendaris. Kemampuan ilahi lawannya ini berpusat pada seni kekacauan agung, memadatkan wujud dewa kekacauan kuno, yang mampu merobek ruang angkasa, mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi kekacauan. Saat Yao Tianyi beroperasi, tidak ada kelemahan mendasar pada dewa kekacauan kuno yang dapat luput dari pengamatan atau indera ilahi Fang Han. Penghakiman 7 bentuk, bentuk kedua. Nyanyian kemenangan jiwa. Menghadapi perwujudan dewa kekacauan kuno, Fang Han kembali melepaskan wujud keduanya. Nyanyian kemenangan bergema, menghakimi langit dan bumi, saat cahaya suci yang luas mengalir ke dalam tubuh dewa kekacauan kuno. Wujud dewa kuno itu segera mulai bergetar, dan lapisan pelindung kekacauan mengembun di tubuhnya, menahan dampak nyanyian kemenangan jiwa. Fang Han tidak berhenti. Dia membentuk segel tangan dan melepaskan bentuk ketiga dan keempat, menumpuk gelombang kekuatan demi gelombang, seperti sungai yang meluap, tumbuh semakin tinggi. 7 bentuk penghakiman yang ditampilkan oleh Muye Changmang sekarang, dibandingkan dengan miliknya, seperti anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Dalam sekejap, dia telah melepaskan wujud kelima, murka Raja Surgawi, yang meledak dengan gemuruh. Amarah yang tak terbatas dan tak terhingga meletus, langsung menghancurkan baju zirah dewa kekacauan kuno. Kekacauan universal, perbaikan tanda Dao, kontinuitas masa depan, penentuan 4 kutub. Suara netral gender itu bergema lagi. Aliran energi kacau yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kapal kuno itu, perahu pantai seberang, menyebabkan aura kacau dewa kekacauan kuno kembali mengembun. Zirah di tubuhnya memancarkan cahaya sejauh 10.000 kaki. Kehidupan setelah kehidupan. Hancurkan untukku. Mata Fang Han tiba-tiba berbinar, dan dia melepaskan jurus keenamnya. Seketika, gelombang dahsyat langit dan bumi, yang terdiri dari hukum Dao Agung, meledak dari telapak tangannya, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan dentuman keras, gelombang itu langsung menghantam tubuh dewa kekacauan kuno. Seketika itu juga,
dewa kekacauan kuno yang sangat besar, seperti tong mesiu yang menyala, tidak dapat lagi bertahan. Ia langsung meledak, dan energi kekacauan tersebar kemana-mana. Dasar bajingan! Saat dewa kekacauan kuno langsung hancur berkeping-keping oleh Fang Han, suara dari dalam kapal kuno sekte negara ilahi kembali bergema. Namun, sebelum kata-katanya selesai, Fang Han melesat lebih tinggi lagi, melepaskan pukulan yang benar-benar mewujudkan bentuk terakhir dari penghakiman 7 bentuk, non-life forever. Ribuan orang telah menyebutku bajingan, tetapi sekarang mereka semua telah menjadi energi elemental dari harta sihirku. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani menentangku. Apakah kau pikir hanya karena kau bersembunyi di perahu pantai lain, aku tidak punya cara untuk memaksamu keluar? Suara Fang Han, disertai dengan jurus mematikan yang menghancurkan dunia, tak ada yang hidup selamanya, langsung menghantam, merobek, dan mencabik-cabik. Semua hembusan angin berubah menjadi naga leluhur yang paling ganas, menyerang dengan dahsyat. Pada saat yang sama, serangkaian lagu tragis, melodi ilahi yang menentang surga, turun dari langit. Di tengah hembusan angin kencang ini, bahkan perahu di pantai seberang pun miring, hampir terbalik kapan saja. Pop! Di atas kapal kuno, kapal pantai seberang, banyak ahli melepaskan pancaran suci untuk menstabilkan kapal. Kemudian, sesosok muncul dari kekacauan, akhirnya tak tahan lagi, dipaksa keluar oleh Fang Han. Sosok itu tinggi dan gagah, seorang pemuda dengan mata biru langit, alis seperti pedang, dan terbalut jubah panjang berwarna-warni yang kacau. Di tengah alisnya, mengalir massa energi kacau, seperti bola mata, atau mungkin sebuah alam semesta kecil. Begitu dia terbang keluar, jubah panjangnya yang berantakan terbentang, dan seluruh auranya tampak menyatu dengan perahu pantai seberang. Energi elemen di sekitarnya tiba-tiba bergetar, berubah menjadi gelombang bergulir, tampak seperti lautan penderitaan yang luas, sementara dia berjalan santai di dalam lautan ini. Wahai putra kekacauan, yang memahami Dao di lautan penderitaan, semua sumber kembali kepada satu, melakukan perjalanan ke pantai seberang. Kau hanya menjarah bentuk penghakiman dari Muye Changmang yang tidak berguna itu. Meskipun Muye Changmang memiliki garis keturunan Raja Surgawi, garis keturunannya sudah sangat tipis. Tetapi akulah putra kekacauan yang sejati. Lihatlah seni ilahi lautan penderitaanku. Bentuk pertama, menyeberang ke pantai seberang. Memercikan. Suara pemuda itu tidak jelas berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, namun juga tidak terdengar aneh sama sekali. Sebaliknya, suara itu murni, kuno, suara yang mirip dengan masa sebelum langit dan bumi terpisah, sebelum yin dan yang terbagi. Dengan satu gerakan, dia benar-benar memblokir jurus mematikan terakhir dari penghakiman 7 bentuk, non-life forever. Saat keduanya bertabrakan, kapal kuno itu meluncur keluar. Fang Han menarik energi elemennya dan menatap pemuda yang mengaku sebagai putra kekacauan itu dengan tatapan aneh. Dalam serangan terakhir itu, pemuda tersebut telah mengintegrasikan kekuatan perahu pantai lain ke dalam tubuhnya, menggunakan kekuatan artefak abadi tingkat menengah ini untuk melawan jurus mematikan Fang Han. Putra kekacauan! Dia benar-benar putra kekacauan. Legenda mengatakan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, harta karun Raja Langit Kekacauan muncul, dan banyak ahli, bahkan ras dewa, pergi untuk merebutnya. Pertempuran harta karun ini melibatkan ratusan miliar medan bintang, sekte Tao kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dewa dari dunia abadi. Pada akhirnya, seorang pemuda dengan takdir besar berhasil mendapatkannya. Pemuda yang memperoleh harta karun itu disebut putra kekacauan. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menjadi anggota sekte negara ilahi. Ya, selama pertempuran memperebutkan harta karun Raja Langit Kekacauan itu, ras ilahi hanya berhasil merebut beberapa artefak Dao kelas rendah, hanya sampah belaka. Putra kekacauan ini memang lebih tangguh daripada Muye Changmang. Tak heran, hanya dia yang mampu menahan kekuatan dahsyat Fang Han. Ketika orang ini memperoleh harta karun Raja Langit Kekacauan, dia masih bukan siapa-siapa, tetapi dia menerima warisan lengkap Raja Langit dan semua hartanya, mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Semua orang tampaknya mengenali asal-usul pemuda itu. Hati Fang Han bergejolak. Dia pernah mendapatkan pedang petir kekacauan agung, artefak Dao tingkat tinggi yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa ras dewa memperoleh harta karun Raja Langit Kekacauan. Sekarang tampaknya, itu hanyalah rongsokan. Terdapat pedang petir kekacauan agung yang tak terhitung jumlahnya di dalam harta karun Raja Langit Kekacauan, tersusun dalam formasi megah, persis seperti gendang surgawi Chonghua. Orang ini, sekarang, adalah pewaris sejati harta karun Raja Langit Kekacauan. Sekte negara ilahi, sungguh misterius. Mereka mengumpulkan para jenius, bahkan para ahli tak tertandingi dengan takdir besar seperti putra kekacauan direkrut ke dalam sekte mereka. Apa sebenarnya asal-usul sekte ini? Utusan alam surgawi, Anda berasal dari alam surgawi, apakah Anda mengetahui asal-usul sekte negara ilahi ini? Jauh di dalam inti wilayah pengaruh dunia besar pusat, seorang ahli dewa abadi dari keluarga Muye bertanya kepada utusan alam surgawi. Aku tidak tahu.
Aku hanya tahu bahwa ada juga sekte negara ilahi kuno di alam surgawi, dengan kekuatan yang sangat besar, salah satu sekte raksasa misterius di alam surgawi. Sekte itu jarang muncul. Tanah suci negara ilahi di alam surgawi adalah area terlarang paling damai dan kuno, di mana bahkan makhluk tak terkalahkan seperti dewa suci dan dewa tertinggi tidak dapat masuk tanpa izin. Banyak jenius tak tertandingi di alam surgawi juga direkrut ke dalamnya. Mata utusan alam surgawi memancarkan cahaya, putra kekacauan, jenius tak tertandingi ini, bahkan namanya ada di daftar abadi di alam abadi. Kupikir dia sudah naik ke surga, tetapi aku tidak pernah membayangkan dia masih berada di dunia fana. Mungkin kali ini, dia bermaksud memimpin para pahlawan selama kesengsaraan ras ilahi, mendapatkan lebih banyak pahala, dan kemudian naik ke alam surgawi, di mana dia akan tetap menjadi sosok yang tak tertandingi, tidak menjadi biasa-biasa saja. Putra kekacauan ini, yang dulunya bukan siapa-siapa, merebut harta Raja Langit Kekacauan, menimbulkan sensasi dan namanya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dia pasti mampu menahan kekuatan dahsyat Fang Han dan membunuh anak ini. Terlebih lagi, di dalam sekte negara ilahi, ada lebih dari sekadar dia. Sekte negara ilahi memang tak terkalahkan. Negara ilahi tak terkalahkan. Negara ilahi tak terkalahkan. Banyak orang sedang berdiskusi, dan tiba-tiba, dari suatu kelompok yang tidak dikenal, 4 kata ini diteriakkan sebagai slogan. Seketika, suara-suara tak terhitung jumlahnya naik dan turun, meneriakkan slogan, negara ilahi tak terkalahkan. Momentumnya menggema di langit dan bumi, menyebabkan beberapa kelompok yang berpihak pada Fang Han saling memandang, jantung mereka berdebar kencang. Menghadapi perubahan suasana yang begitu dahsyat, Fang Han tiba-tiba mendengus dingin. Seperti guntur yang menggelegar di langit cerah, guntur meletus di angkasa, angin dan hujan menerjang alam semesta. Hal itu seketika meredam teriakan, keadaan ilahi yang tak terkalahkan. Kemanapun pandangannya tertuju, para ahli dari kekuatan besar itu merasakan kepala mereka bergetar, seolah-olah mereka akan dihancurkan oleh tangannya yang besar. Semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani berbicara. Fang Han, kau sungguh mengesankan. Aku sudah lama mengamatimu, putra kekacauan berdiri di atas kapal kuno, kapal pantai seberang, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan Muye Changmang, kau bisa seenaknya bertindak dan benar-benar menjadi pemimpin aliansi alam semesta langit dan bumi, miliaran sekte, dan 3.000 dunia besar. Paling-paling, kau hanyalah badut. Muye Changmang juga menyebutku ikan kecil. Fang Han sama sekali tidak marah, kau telah melihat nasibnya. Sekarang, kau persis seperti dia, dan nasibmu akan sama. Aku telah melihat takdirmu. Saat kau mengucapkan kata-kata itu, sudah ditakdirkan bahwa kau tidak memiliki masa depan. Kataku, Muye Changmang hanyalah keturunan Raja Langit dengan garis keturunan tipis, sedangkan aku adalah putra kekacauan. Di dalam harta karun Raja Langit Kekacauan, aku mengalami transformasi kelahiran kembali. Sekarang, aku pada dasarnya adalah putra Raja Langit Kekacauan. Keagunganku melampaui pemahamanmu. Prestasiku melampaui kemampuanmu untuk mengaguminya. Putra kekacauan tersenyum tipis, tangannya terlipat di belakang punggungnya. Alasan aku menunggu sampai kau menjadi terlalu sombong sebelum turun tangan untuk menghentikanmu adalah agar kau benar-benar menjadi gila. Semakin gila seseorang, semakin dekat mereka dengan kehancuran. Aku tidak tertarik pada harta karun tertinggi yang ada padamu, 8 bagian pagoda, dan 33 harta surgawi yang menghujat ciptaan. Setelah aku menangkapmu hidup-hidup, aku akan mengirim semua benda ini ke alam surgawi, membiarkan alam surgawi memberikan hukuman terakhir atas perbuatanmu. Jadi, kau tidak perlu khawatir akan mati sekarang, karena aku tidak akan membunuhmu, hanya menangkapmu hidup-hidup. Sebenarnya, orang sepertimu itu langka. Setelah menangkapmu hidup-hidup, bermain-main dengan takdirmu akan memberikan kesenangan yang unik. Putra kekacauan itu memandang Fang Han dengan tatapan seolah sedang mengagumi ikan di akuarium atau burung di dalam sangkar. Temperamen putra kekacauan sangat berbeda dengan Muye Changmang. Meskipun Muye Changmang meremehkan Fang Han dan terus-menerus menyebutnya orang yang tidak penting, jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat menghargai Fang Han sebagai lawannya. Itu adalah penghinaan yang tampak di permukaan, tetapi rasa hormat yang tulus. Namun, putra kekacauan berbeda. Dia benar-benar dan sepenuhnya meremehkan Fang Han. Dari lubuk hatinya, dia memandang rendah Fang Han, bahkan, pagoda 8 legiun, dan 33 harta karun surga yang telah dimurnikan Fang Han. Dia memandang rendah harta karun magis apapun, siapapun, bahkan surga. Segala sesuatu, di matanya, adalah hina. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati dunia dengan mata dingin. Tak ada yang bisa menembus pandangannya. Ia seperti seorang kaisar mulia yang mengunjungi daerah kumuh. Melihat sekeliling, semua orang tampak rendah, dan ia berdiri menyendiri dan terisolasi. Seluruh dunia tampak keruh, dan hanya dialah yang murni, tak ternoda, dan mulia. Aku, Fang Han, telah membunuh iblis dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah melihat kesombongan, tetapi tidak pernah seperti kesombonganmu. Muye Changmang, meskipun sombong, bahkan bukan sepersekian dari kesombonganmu, kata Fang Han dingin. Aku tidak tahu apa yang kau andalkan. Apakah hanya identitasmu sebagai putra kekacauan?
Bahkan jika Raja Langit Kekacauan datang sendiri, dia tidak akan berani meremehkan penciptaan atau menodai asal. Bisakah kau mewakili penciptaan dan asal-usul? Putra Kekacauan mengulurkan tangan, mengacungkan jari dengan acuh, dan berkata, penciptaan dan asal-usul bukanlah sesuatu yang bisa direbut oleh orang rendahan sepertimu. Posisi pemimpin aliansi juga bukan sesuatu yang bisa kau idam-idamkan. Aku sudah melihat semua kekuatanmu. Itulah mengapa aku meremehkanmu. Kau menekan Muye Changmang dengan jejak jiwa gerbang kehidupan abadi, tetapi itu bukanlah kekuatanmu sendiri. Itu dipinjam dari jejak jiwa Ibu Petir, Raja Surgawi, yang ditransmisikan dari ruang dan waktu yang jauh. Itulah mengapa aku mengatakan kau adalah orang rendahan. Bukankah orang yang mengandalkan seorang wanita untuk mengalahkan musuh itu rendah? Apakah aku salah bicara? Selama aku bisa membunuh musuh, cara apapun dapat kuterima, kata Fang Han tanpa bergeming. Cara yang kau anggap hina, tak keberatan kugunakan lagi untuk membunuhmu. Tidak ada kesempatan. Kau tidak bisa lagi melepaskan jejak jiwa gerbang kehidupan abadi. Ini alasan lain mengapa aku menyebutmu rendah dan bodoh. Tidakkah kau tahu bahwa karena pertunjukan kekuatanmu barusan, reinkarnasi Ratu Langit Ibu Petir berada dalam situasi berbahaya? Betapa mulianya jejak jiwa gerbang kehidupan abadi. Bahkan Raja Langit di alam surga mungkin belum pernah melihatnya. Begitu aura ini dilepaskan, ia akan segera menarik perhatian alam abadi, dan dia akan menghadapi bahaya besar. Senyum Putra Kekacauan menjadi semakin menghina. Aku tahu bahwa Ratu Langit Ibu Petir memiliki kemampuan ilahi evolusi takdir, dan tidak ada yang bisa menyimpulkan keberadaannya. Tapi sekarang, karena kebodohanmu, tokoh-tokoh besar alam surga telah menangkap auranya, dan dia tidak akan lagi bisa lolos dari cengkeraman alam abadi. Apa? Hati Fang Han bergetar. Memang, dia tidak lagi bisa merasakan aura Fang Qingsui maupun jejak jiwa gerbang kehidupan abadi. Kejutan ini bukanlah hal sepele. Dia diam-diam menghitung dalam pikirannya, kompas Yotian dan bola mandat surgawi terus-menerus menghitung. Setelah ribuan perhitungan, pikirannya stabil, dan senyum muncul di wajahnya. Jika Ibu Petir, Raja Langit, begitu mudah ditangkap oleh alam abadi, maka dia bukanlah seseorang yang telah mencuri takdir. Terlebih lagi, tokoh-tokoh besar alam abadi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Setelah aku membunuh dan memurnikanmu, Pagoda 8 Legiun akan benar-benar naik menjadi artefak abadi sejati. Pada saat itu, kekuatan sihirku akan melonjak lagi. Esensimu jauh lebih padat daripada Muye Changmang, setidaknya setara dengan kekuatan gabungan lebih dari 10 dewa abadi, dan bahkan garis keturunan murni Raja Langit Kekacauan cukup untuk memungkinkanku memurnikan sebagian Pagoda 8 Legiun dan 33 harta karun surga menjadi artefak abadi. Lebih jauh lagi, ada banyak dewa abadi di sekte benua ilahi MU, dan perahu pantai lain ini sebenarnya adalah artefak abadi tingkat menengah. Jika aku memusnahkan kalian semua, sampai sejauh mana kekuatanku akan meningkat? Mengapa aku harus peduli dengan tokoh-tokoh besar alam abadi? Kesengsaraan ras ilahi ini adalah pesta untuk jarahanku. Haha, mendengar ucapan Fang Han, Putra Kekacauan itu tertawa terbahak-bahak. Jiwa malang, makhluk hina, kau masih ingin memurnikan seluruh sekte benua ilahi? Kau mungkin tidak tahu betapa kuatnya sekte benua ilahi, yang muncul dengan kehendak alam abadi, memimpin semua makhluk abadi untuk melarikan diri dari lautan penderitaan dan mencapai pantai seberang. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Kalau begitu, akan kulihat apakah kau bisa membunuhku, atau apakah aku akan memusnahkan seluruh sekte benua ilahimu. Kesombonganmu saat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sekte benua ilahi di alam surga di masa depan. Tubuh Fang Han bergerak, dan tiba-tiba, bayangannya muncul di mana-mana. Saat sayap kebebasan mengepak di belakangnya, angin kencang berhembus, dan hantu-hantu meratap. Dia langsung menyerang dengan telapak tangan, bertujuan untuk menghancurkan kepala Putra Kekacauan. Cakar naga leluhur purba turun dari langit, berniat untuk memenggal tengkoraknya. Naga leluhur purba? Bunuh naga itu saat kau bertemu dengannya. Bahkan saat berhadapan dengan naga leluhur purba, Putra Kekacauan memandang dengan jijik. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang, dan tiba-tiba, gelombang ki pedang melesat ke langit, langsung memutus cakar naga leluhur purba. Ketajaman pedang itu tak terkalahkan. Setelah mencabik-cabik cakar naga, tubuhnya bergetar, dan lautan penderitaan yang luas terpancar dari tubuhnya. Lautan penderitaan kolosal itu, dengan gelombang yang bergejolak, melenyapkan semua bayangan Fang Han. Putra Kekacauan menunjukkan kekuatan sihir beberapa kali lebih kuat daripada Muye Changmang. Melangkah, kekuatan tinjunya menunggangi angin dan menerobos gelombang, langsung menyerang tubuh asli Fang Han dengan presisi sempurna. Seni agung di lautan penderitaan, menunggangi angin dan mendobrak ombak. Di lautan penderitaan yang tak terbatas, Putra Kekacauan menunggangi angin dan memecah ombak, menunjuk ke langit dan menginjak bumi, seperti satu-satunya dewa, menyerang dengan dahsyat. Semua ki primordial menjadi kabur dan kacau, dan segala sesuatu kehilangan warnanya. Tabrakan yang mengguncang langit, ekspresi Fang Han tetap tidak berubah. Dia membalas pukulan itu dengan tinju, dan keduanya bertabrakan tanpa bergeser sedikit pun. Energi sejati Dao abadi di dalam tubuhnya bergejolak, kekuatannya meningkat gelombang demi gelombang. Setelah memurnikan Muye Changmang, dia tidak lagi takut pada siapapun atau serangan apapun.
Putra Kekacauan melihat Fang Han langsung menerima pukulannya, dan sedikit kejutan terlintas di matanya, diikuti oleh tatapan yang lebih ganas. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga mampu menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sebuah dunia besar. Ki kematian dan ki neraka dari dunia bawah yang tak berujung semuanya terserap ke dalam tubuhnya yang kacau, dan baju zirah pertempuran yang kacau muncul padanya. Dia tampak seperti Raja Surgawi kekacauan sejati yang turun ke dunia manusia, kemurnian garis keturunannya memang jauh melampaui Fang Han. Dia melangkah menuju Fang Han, melepaskan kemampuan ilahi lautan penderitaan dengan kedua tangannya, mengubahnya menjadi samudera luas yang menjebak Fang Han di dalamnya. Dengan Fang Han di tengahnya, kekuatan lautan penderitaan meluas, seolah-olah bermaksud untuk menelan seluruh dunia besar, agak mirip dengan air kesengsaraan ilahi yang dilepaskan oleh upaya gabungan ras ilahi. Kekuatan orang ini sudah bisa menyaingi kekuatan seorang immortal sejati, setara dengan Fang Han. Dia benar-benar layak disebut Putra Kekacauan. Lautan penderitaan tak dapat menjebakku. Tubuh Fang Han melayang, melepaskan diri dari lautan penderitaan dan melompat keluar dari dunia nyata, tak lagi berada di dalam 5 elemen. Dia melepaskan kekuatan gabungan dari jimat Buddha penguasa dunia dan sayap kebebasan, tubuhnya seperti Buddha yang memasuki nirvana, Buddha kuno yang memasuki kepunahan. Dia menjadi tanpa wujud dan tanpa jejak. Tata-gata kepunahan agung, kebebasan duniawi, tinju suci leluhur, 7 bentuk penghakiman, keahlian ilahi, gunung dan sungai. Seketika itu juga, Fang Han, yang telah menghilang, muncul kembali di atas kepala Putra Kekacauan. Dalam satu gerakan cepat, ia melepaskan puluhan jurus mematikan secara beruntun. Setiap gerakan dirancang dengan sangat teliti dan diatur waktunya dengan sempurna. Kompas Youtian secara tepat menghitung berbagai perubahan jurus mematikan Putra Kekacauan, memungkinkan Fang Han untuk memahami esensi pada saat yang paling krusial dan menghancurkan kondensasi Ki Putra Kekacauan dengan metode yang paling cerdik. Apakah ini kekuatan kompas Youtian yang legendaris di antara 33 harta karun surga? Kompas ini dapat menghitung semua kemampuan ilahi, memahami kelemahan inti dari seni abadi dan bahkan 3.000 jalan agung, dan bahkan menganalisis kelemahan spiritual musuh. Putra Kekacauan menangkis serangan Fang Han dengan langkah santai. Itulah mengapa aku mengatakan kau adalah orang rendahan, hanya mampu mengandalkan wanita dan harta karun magis untuk bertarung. Tanpa harta karun magis dan wanita, kau siapa? Kau bukan apa-apa. Sungguh menggelikan, kau pikir kau adalah seseorang yang penting, tetapi hari ini aku akan melucuti semua mahkotamu. Aku akan memberitahumu bahwa kau pada akhirnya hanyalah orang yang tidak penting, seorang budak yang sangat hina. Kata-kata Putra Kekacauan itu tajam, bukan untuk memprovokasi Fang Han, tetapi karena dia memiliki rasa jijik yang mendalam di dalam dirinya. Seperti dewa kekacauan kuno, dia tiba-tiba gemetar, dan tirai surga kekacauan berbentuk cangkang telur sekali lagi menyelimuti mereka, memaksa mundur berbagai kemampuan ilahi Fang Han. Kemudian, dia menunjuk dengan satu jari, melampaui ruang dan waktu, melampaui pemikiran manusia, dan langsung menyerang ke arah dahi Fang Han. Jari itu tidak mengandung niat membunuh, seolah-olah seorang yang abadi sedang menuntun jalan, seolah-olah seorang bijak sedang menunjukkan jalan dan arah hidup kepada orang yang tersesat. Karena itulah, jari ini menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap, Fang Han merasa tidak mampu menghindar, seolah-olah dia harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh jari itu, dan hidupnya selanjutnya akan dikendalikan olehnya. Seni bela diri abadi macam apa ini? Fang Han mundur, terus-menerus menyimpulkan, lalu melengkungkan tangannya menjadi cakar dan menangkis. Yang mengejutkannya, jari Putra Kekacauan tiba-tiba menghilang, dan sebuah aura ilahi yang kuat bergema seperti guntur, kau tidak dapat menahan jari maut ini. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada gerbang ke neraka. Kau mati. Cipratan. Pada saat kritis ini, senyum dingin terlintas di wajah Fang Han, dan alisnya menunjukkan ketenangan. Tubuhnya membungkuk, dan dia menggunakan gerakan aneh, menyebabkan jarinya meleset. Jari itu menyentuh ruang kosong, dan kekuatan melesat keluar. Semua orang melihatnya. Sebuah lorong hampa, sepanjang ratusan juta mil, langsung tertembus, menembus lapisan 9 alam neraka iblis bumi, menembus dunia agung Xuan Huang, dan bahkan langsung menghantam pasukan ras ilahi yang mengepung dunia agung Xuan Huang. Tak terhitung banyaknya prajurit ras ilahi yang tertembus. Di permukaan dunia agung Xuan Huang, air kesengsaraan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menguap. Inilah kekuatan sebuah jari. Jika jari itu mengenai sasaran, sekuat apapun Fang Han, sebuah lubang akan muncul di tubuhnya. Setelah menghindari serangan jari itu, Fang Han kembali tanpa ekspresi. Dia melepaskan jurus ilahi asal, menyerang ke arah kepala Putra Kekacauan. Semuanya sesuai dengan perhitunganku. Kau berhasil menghindari serangan mematikanku, tapi jurus mematikan yang sesungguhnya belum datang. Tinju ilahi surga. Boom! Putra Kekacauan muncul tepat di depan Fang Han, melepaskan pukulan. Bentuk istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan kemuliaan alam surga terkumpul di tinjunya, seolah-olah kekuatan alam surga terkonsentrasi pada satu titik,
melepaskan tinju ilahi surga yang legendaris. Tinju Dewa Surgawi. Ini adalah teknik pamungkas Raja Surgawi Kekacauan, bahkan lebih mendalam dan misterius daripada hukum suci penguasa, melampaui 7 bentuk penghakiman. Raja Surgawi Kekacauan adalah Raja Surgawi yang bahkan lebih kuno daripada Raja Surgawi Raja Pertempuran yang membangun surga kekacauan. Saat Putra Kekacauan melepaskan jurus Dewa Surgawi, bola langit milik Fang Han telah menghitung misteri teknik jurus ini. Indra ilahinya tiba-tiba menyatu dengan 33 harta surgawi dan 8 pagoda Buddha. Lapisan pecahan cangkang kura-kura, meniru baju zirah artefak keberuntungan berupa pecahan cangkang kura-kura, muncul di luar tubuhnya. Dengan bola langit, kekokohan artefak keberuntungan berupa pecahan cangkang kura-kura yang dipadatkan dengan kekuatan keberuntungan, menjadi tak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, lapisan baju zirah kuno yang tebal muncul di tubuhnya. Pada bekas tempurung kura-kura itu, terdapat jejak ramalan penyihir kuno. Tinju Dewa Surgawi menyerang seketika, angin tinjunya meledak menghantam tubuhnya, merobek baju zirah ilahi cangkang kura-kura, tetapi tidak mampu melukai tubuhnya. Ledakan! Perisai ilahi dari cangkang kura-kura yang baru saja dipadatkan itu hancur berkeping-keping, tetapi dia melompat keluar, sama sekali tidak terluka. Tiba-tiba dia menyerang dengan pukulan balik, telapak tangan yang besar, layu, dan abu-abu seperti kematian, tangan segala kejahatan, menghapus kosmos dan menyeret Putra Kekacauan ke jurang kehancuran. Jika itu adalah sumber sejati segala kejahatan, aku akan waspada, tetapi ini adalah seni iblis tiruanmu, penuh dengan kekurangan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tinju Dewa Surgawiku? Transformasi sejati tinju Dewa Surgawi baru sekarang terungkap. Terimalah bombardir surga kekacauan dan kekuatan kuno. Putra Kekacauan sekali lagi mewujudkan bayangan surga kekacauan di tangannya. Dengan sekali gerakan tangannya, seolah-olah dia telah menekan kekuatan alam surga ke telapak tangannya. Satu pukulan saja memunculkan deru dari berbagai dunia yang bergetar. Telapak tangannya terus berubah, menghalangi semua jalur pelarian Fang Han, lalu tiba-tiba memadat menjadi kepalan tangan ilahi, diarahkan langsung ke jantung Fang Han, membombardirnya secara langsung. Kekuatan tinju Dewa Surgawi terkondensasi dengan sangat dahsyat, menghancurkan tangan segala kejahatan yang telah disimulasikan oleh Fang Han. Ini benar-benar kekuatan dari surga kekacauan. Fang Han seolah mampu melihat menembus tangan Putra Kekacauan. Di alam surga, sebuah surga sebesar gabungan miliaran planet melayang dalam ki kekacauan. Surga kekacauan itu terus-menerus menurunkan kekuatan, memberikan dukungan kepada Putra Kekacauan, membuatnya tampak seolah-olah terus-menerus melakukan pengorbanan suci. Seni pengorbanan suci agung Sang Abadi adalah altar misterius yang berkomunikasi dengan alam abadi untuk menukar kekuatan. Namun, untuk menukar kekuatan, seseorang harus mengorbankan artefak Dao dan makhluk hidup. Tetapi sekarang, Putra Kekacauan berkomunikasi dengan surga kekacauan di alam surga yang jauh lebih megah daripada altar misterius itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia tidak perlu mengorbankan apapun atau mempersembahkan apapun. Ini hanyalah surga kekacauan dari alam surga yang bertindak sebagai gudang energi elemennya. Hal ini juga membuatnya memandang rendah semua makhluk hidup di berbagai langit, memberinya modal untuk bersikap arogan. Yang Maha Agung, gerbang segala keajaiban, kekuatan jimat ilahi, memelihara segala arah. Jimat abadi yang agung. Tepat ketika tinju Dewa Surgawi Putra Kekacauan menghantam dada Fang Han, sebuah jimat ilahi tiba-tiba terbang keluar, menghalangi tinju Putra Kekacauan. Jimat ilahi ini bukanlah jimat abadi surgawi maupun jimat abadi ilahi, melainkan jimat abadi yang mendalam. Di ruang jimat kunci dewa terpencil, jimat terkuat adalah jimat abadi emas, diikuti oleh jimat abadi mendalam. Fang Han, yang kini telah mencapai alam abadi surgawi, sudah mampu menggunakan jimat abadi mendalam. Dengan sebuah pikiran, jimat yang dimurnikan oleh seorang dewa agung terbang keluar, menyala dengan dahsyat dan berubah menjadi avatar seorang dewa agung. Dewa abadi yang agung ini adalah seorang abadi sejati yang telah memahami misteri-misteri mendalam, mengenakan mahkota tinggi dan jubah kuno, dengan janggut panjang yang terurai. Namun serangannya sangat ganas dan jahat. Dengan satu serangan, asal mula dunia kuning agung yang agung benar-benar mulai beresonansi dengannya. Ini adalah kemampuan ilahi yang hanya muncul ketika seni asal agung yang mulia abadi Panwu dikembangkan ke alam dewa abadi yang agung. Pada saat ini, seluruh dunia kuning agung menjadi musuh Putra Kekacauan. Dia langsung merasakan bahwa kekuatannya seolah-olah dirasakan oleh alam surga, dan alam itu ingin membimbingnya untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Keji, jimat abadi yang agung. Wajahnya dingin, seolah-olah dia telah menyerap seluruh dunia es dingin agung ke dalam tubuhnya. Dia berputar lagi, dan lapisan segel ditambahkan ke tubuhnya. Pada saat yang sama, tinju Dewa Surgawi ditarik kembali, mengambil posisi bertahan. Meledaklah untukku. Wajah Fang Han semakin tanpa ekspresi. Dengan keunggulan yang dimilikinya, dia tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Tiba-tiba, 10 jimat ilahi yang kuat terbang keluar dari dalam tubuhnya,
membentuk susunan jimat, terbakar dan meledak secara bersamaan, langsung menyelimuti putra kekacauan. 10 jimat, semuanya disempurnakan oleh Dewa Abadi, terbakar bersama. Betapa dahsyatnya itu? Itu setara dengan kekuatan yang dihasilkan oleh Dewa Abadi yang menghancurkan diri sendiri dalam perjuangan yang putus asa. Saat mereka berputar sedikit di sekitar putra kekacauan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai menghancurkan alam semesta. Pancaran tinju surgawi langsung meledak, baju besi kekacauan pada putra kekacauan hancur lagi, dan tubuhnya juga menunjukkan retakan seperti porselen, dengan darah kekacauan mengalir keluar. Jimat abadi yang agung tidak dapat berbuat apapun padaku. Bahkan seorang abadi agung sejati pun tidak dapat melukaiku. Surga kekacauan, cahaya bawaan. Dia meraung ke langit, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun, memadamkan api jimat abadi yang agung. Di atas kepalanya, surga kekacauan muncul dan menghilang, dan garis-garis jimat bahkan turun darinya, melawan jimat roh abadi yang agung. Tidak ada yang tahu teknik tak tertandingi apa yang dia gunakan. Fang Han, kau memang hina. Apa kau pikir jimat roh abadi yang agung ini bisa melukaiku? Mengandalkan kekuatan eksternal hanya akan membuatmu menjadi orang rendahan. Putra kekacauan bergetar, mengangkat kedua lengannya, terlahir kembali dalam kobaran api di seluruh tubuhnya. Semua lukanya sembuh, dan kekuatan tempurnya meningkat satu tingkat lagi. Dia tampak seperti raja yang tak terkalahkan, seorang yang aneh. Putra kekacauan, sebuah eksistensi dari sebelum langit dan bumi. Gerbang wanita misterius adalah akar dari langit dan bumi. Fang Han tidak menjawab. Tiba-tiba ia mengaktifkan seni rahasia tertinggi dan mendalam. Kunci dewa terpencil di tubuhnya mulai bergetar, dan pohon dunia muncul kembali. Kemudian, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori tubuhnya. Setiap akar menancap ke langit dan bumi, menyatu erat dengan seluruh dunia. Ia membentuk segel tangan, dan di perut bagian bawahnya, muncul 3 portal berbentuk gerbang, identik dengan artefak abadi gerbang wanita misterius, menandakan portal misterius di dalam tubuhnya telah dibuka. Ketika pendeta wanita misterius naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia memberikan seluruh pengalaman kultivasinya dan seni dao suci akar langit dan bumi kepada Fang Han. Setelah menghitung dengan bola langit, Fang Han secara diam-diam telah meracik seni dao suci akar langit dan bumi. Sekarang, dalam pertempuran, memiliki sosok yang kuat seperti putra kekacauan untuk mengasah dirinya adalah anugerah yang besar. Di bawah tekanan lawan, Fang Han merangsang potensinya dan akhirnya memadatkan seni dao ini. Dalam sekejap, asal-muasal yang tak terhitung jumlahnya dari dunia agung kuning yang mendalam bergerak seiring dengan napasnya. Dengan sedikit gerakan, guntur, angin, dan hujan, dunia bawah, dan 9 dunia bawah semuanya tampak terserap ke dalam dunianya. Di belakangnya, pohon dunia, yang pernah menanamkan rasa takut di hati ras ilahi di zaman kuno, benar-benar muncul, berakar di dunia bawah yang tak berujung dan membentang ke segala arah. Semua orang melihat Fang Han duduk jauh di dalam inti pusat pohon dunia, diselimuti oleh lapisan cabang dan daun. Cabang dan daun ini naik ke tanah, menyerap semua air kesengsaraan ilahi yang dilepaskan oleh ras ilahi ke dalam pohon, memperkuat energi elemennya. Bang! 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Di dahan-dahan, bunga-bunga bermekaran. Setiap bunga sebesar mangkuk, tampak hitam dan putih, seperti diagram suci Taiji. Miliaran bunga menutupi Fang Han lapis demi lapis, sepenuhnya menutupi wajah aslinya. Pohon dunia telah mekar. Fang Han, dengan melakukan seni dao mendalam suci dari akar langit dan bumi, sebenarnya mengaktifkan transformasi tertinggi dari kunci dewa terpencil, berubah menjadi pohon dunia yang hampir sempurna. Sementara putra kekacauan memperoleh kekuatan dari surga kekacauan, ia juga memperoleh kekuatan dari air kesengsaraan ilahi di luar sana. Kesengsaraan ras ilahi menjadi sumber kekuatannya. Satu bunga, satu dunia. Dengan transformasi ini, seluruh ranah Fang Han tampaknya telah maju pesat. Ki primordial di dalam bola ilahi Taiji mulai bergemuruh, mengalir keluar dan memasuki dunia kelahirannya. Aura hukum keabadian sedang bergejolak. Jika bukan karena ki primordial yang tidak mencukupi untuk transformasi Fang Han, dia mungkin telah memasuki ranah dewa abadi sekarang juga. Ketika seseorang seperti Fang Han mencapai alam dewa abadi, kekuatannya dapat langsung membunuh dewa abadi, dan bahkan menandingi dewa abadi tingkat tinggi. Akumulasi kekuatannya terlalu besar, membuatnya 100 kali lebih sulit untuk meningkatkan alamnya daripada dewa abadi biasa. Ki primordial yang dibutuhkan hampir mustahil diperoleh kecuali jika dia pergi ke alam abadi untuk menjarahnya. Namun, meskipun ia tidak dapat mencapai tingkat dewa abadi, artefak abadi di 8 pagoda Buddha, 33 harta surgawi, bola langit, dan gelang Rongtian sepenuhnya aktif. Jubah kemuliaan seluruh langit tersampir di tubuh Fang Han. Pohon dunia, yang bahkan Raja Suci leluhur dari ras ilahi pun bisa putus, aku pun bisa memutusnya. Putra kekacauan meraung, melompat dan berubah menjadi ki pedang yang kacau, memutus bunga-bunga di pohon dunia, menyebabkan mereka hancur berkeping-keping.
banyak cabang dan daun juga terkoyak. Sayangnya, Fang Han bersembunyi jauh di dalam inti pohon dunia, kekuatan sihirnya hampir setara dengan tingkat mengerikan dari ratusan dewa langit gabungan. Wujudnya telah dipercayakan kepada dunia agung kuning mendalam. Pada saat ini, dia tak terpisahkan dari dunia agung kuning mendalam. Kehendak surga menangkap. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, langsung berbenturan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, lebih banyak air kesengsaraan ilahi di atas kepalanya berubah menjadi embun manis ajaib dan memasuki tubuhnya. Putra kekacauan langsung menyerang, menerobos cabang dan dedaunan pohon dunia, dengan kekuatan luar biasa dan tanpa rasa takut, berniat untuk memutus pohon besar ini dan membunuh Fang Han di intinya. Ki kekacauan di sekitarnya berubah menjadi bilah, tombak, pedang, kapak, garpu, kait, dan lembing, senjata yang tak terhitung jumlahnya. Setiap senjata tampaknya memiliki kekuatan artefak abadi dalam serangannya. Hatiku menyembunyikan jutaan iblis, kekacauan memelihara jutaan makhluk abadi, lautan penderitaan mengubur semua dewa, pantai seberang mengangkut semua Buddha. Putra kekacauan tiba-tiba melafalkan 4 baris puisi. Senjata-senjata yang dibentuk oleh Ki kekacauan, seperti ribuan artefak abadi, menyerang. Pop! Retakan benar-benar muncul di batang pohon dunia, seolah-olah akan terbelah oleh putra kekacauan. Emosi Fang Han tetap setenang sumur kuno, tak tergoyahkan selamanya, jati dirinya yang sebenarnya menyatu, menunjukkan sebagian dari sikap seorang raja surgawi abadi. Pada saat ini, semua pertempuran dalam hidupnya terkondensasi menjadi satu dalam pikirannya, seperti seni pembantaian agung yang dialaminya saat melawan Meng Xiaobai, seni abadi sejati yang tak tergoyahkan yang dialaminya saat melawan Tai Huangtian, dan adegan saat melawan Kaisar Laut di Pulau Abadi Wan Gui. Semua perubahan ini ada di dalam hatinya. Setiap pikirannya dapat berkembang menjadi berbagai seni Dao. Satu pikiran menciptakan banyak hukum, satu pikiran itu agung dan memuaskan. Fang Han berdiri, matanya tertunduk, lalu menghela napas. Perlahan ia mengulurkan satu tangan dan menekannya ke arah putra kekacauan yang menyerang. Sejak malapetaka para dewa dimulai, aura takdir yang misterius telah menyelimuti Fang Han, membuatnya tak terhentikan, membunuh para dewa dan Buddha tanpa terkecuali. Karena itu, dia membantai semua musuh, memurnikan artefak abadi satu demi satu, dan kultivasinya meroket. Kini, setelah berhadapan dengan makhluk sekuat putra kekacauan, itulah ujian sesungguhnya baginya. Selama pertarungannya dengan putra kekacauan, dia sepenuhnya mengintegrasikan semua hukum abadi dan seni bela diri yang telah dia serap, kebijaksanaannya mencapai keadaan di mana tidak ada yang berada di luar jangkauannya, dan setiap pikiran menjadi nyata. Semua pengalaman masa lalunya terwujud, setiap pertempuran sejak kelahirannya, setiap kemampuan ilahi lawan-lawannya, dihitung dalam pikirannya seperti kilat. Setiap makhluk yang pernah dilihatnya terukir dalam-dalam di benaknya, tak akan pernah terhapus. Semua kemampuan ilahi, yang mencakup zaman kuno dan modern, menjangkau masa lalu dan masa depan. Pada saat itu, pikiran Fang Han melayang bebas, seni rahasia ras naga, tinju suci ras dewa, meditasi Zen sekte Buddha, teknik tertinggi takdir, semuanya seolah meninggalkan tubuhnya, melayang bersama kehendaknya, atau perlahan-lahan muncul dengan telapak tangannya. Bayangan Raja Langit Kekacauan, Buddha penguasa dunia, dan lainnya muncul di tengah telapak tangannya. Selain itu, gambar para dewa yang berjatuhan muncul di tengah telapak tangan Fang Han, dia sebenarnya melepaskan teknik pamungkas Feng Baiyu, senja para dewa. Di tengah senja para dewa itu, sesosok tinggi anggota ras dewa muncul samar-samar, yang secara mengejutkan merupakan bayangan Raja Suci Pengakhiran. Apa itu? Bagaimana Fang Han melepaskan senja para dewa? Feng Baiyu, yang berdiri di samping Yang Mulia Abadi Linglong, berseru kaget. Kemudian, tubuhnya bergerak, segel yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir, dan kekuatan yang sangat besar melonjak, tiba-tiba, kekuatan pemusnahan yang tak terbatas menerobos udara dan memasuki tubuh Fang Han. Ternyata, serangan telapak tangan Fang Han telah mengaktifkan kekuatan Raja Suci Pemusnah di dalam tubuh Feng Baiyu, dan menganugerahkannya kepadanya. Alasan dibalik hal ini tidak diketahui. Fang Han telah memasuki keadaan yang mendalam, keadaan yang melampaui kata-kata. Kebijaksanaannya saat ini tak terukur, itu adalah keadaan pencerahan. Selain itu, kekuatan Raja Suci Pengakhiran di dalam dirimu memiliki daya tarik yang unik baginya. Dia sedang menghitung rahasia surgawi, meramalkan takdir. Yo Tianyi dan bola mandat surgawi memang merupakan harta karun tertinggi, yang jika dipadukan dengan kebijaksanaan Fang Han dan seni manipulasi takdir kecil, akan mendorong takdir hingga ke titik ekstremnya. Raja Suci Pengakhiran tentu saja ingin melihat takdir diramalkan, itulah sebabnya dia menganugerahkan kekuatannya kepadanya. Mata Yang Mulia Abadi Linglong menunjukkan keterkejutan, putra kekacauan sedang dalam masalah. Fang Han berdiri dari kedalaman inti pohon dunia, seluruh tubuhnya tampak lebih tinggi daripada pohon dunia itu sendiri, auranya memancar keluar.
Berpusat pada dirinya sendiri, sebuah alam semesta yang baru lahir perlahan-lahan memadat menjadi bentuk yang berisi hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya dan melodi-melodi Dao Agung di dalamnya. Dia perlahan menekan dengan satu telapak tangannya, seketika menghentikan wujud putra kekacauan itu. Di bawah hantaman telapak tangan Fang Han yang dahsyat, arus kekacauan di sekitar putra kekacauan meledak satu demi satu. Tubuhnya langsung berhenti bergerak. Ini. Dia menatap tubuh Fang Han yang perlahan bangkit dan sosok-sosok hantu tak terhitung jumlahnya dari para ahli yang kuat di telapak tangannya, bahkan senja para dewa. Dia juga merasakan kekuatan misterius yang sangat besar, yang membawa kekuatan untuk memusnahkan segala sesuatu, mengalir ke dalam tubuh lawannya, tumbuh semakin kuat dan tajam, bahkan menyebabkan getaran yang dalam di jiwanya. Inilah kekuatan pemusnahan. Kekuatan Raja Suci Pemusnahan Ras Dewa. Menurut legenda, sebelum zaman kuno, banyak Raja Langit di alam surga mengepung Raja Suci Pemusnah, dan dengan mengorbankan beberapa Raja Langit yang gugur, mereka akhirnya membunuh Raja Suci ini. Raja Suci Pemusnahan bahkan ikut serta dalam pertempuran itu. Namun, Raja Suci ini, bukankah dia sudah mati? Mengapa? Mengapa dia memberikan kekuatannya kepada tubuh Fang Han? Kilatan pikiran seperti kilat berkelebat di benak putra kekacauan. Namun, wajah Fang Han setenang air, kedua matanya gelap dan dalam, seperti langit malam. Dari matanya, tak seorang pun dapat melihat emosi apapun, hanya di kedalaman pupilnya, rahasia surgawi yang tak terhitung jumlahnya sedang diungkapkan, dan sungai takdir yang panjang mengalir. Dia telah berubah menjadi takdir, dan di tangannya, ramalan-ramalan kuno sedang dihitung. Saat itu, Fang Han juga sangat jernih pikirannya. Dia merasakan kekuatan Raja Suci Pengakhiran memasuki tubuhnya, di satu sisi membantunya, dan di sisi lain, mengamati perhitungannya. Dia tidak peduli, tenggelam dalam wawasannya sendiri, menuangkan banyak wawasannya ke dalam kekuatan pengakhiran tanpa ragu-ragu. Kekuatan penghentian, setelah menerima wawasan-wawasan tersebut, tampaknya sangat menghargainya. Tiba-tiba, energi itu menyembur keluar, berubah menjadi sejumlah besar ki primordial yang mulai memasuki berbagai titik akupuntur di tubuhnya, dan tubuh sempurnanya mulai berubah sekali lagi. Raja Suci Pemusnah, selama malapetaka para dewa ini, akulah yang membantai ras dewa, namun engkau, di saat yang paling genting, membantuku meningkatkan kultivasiku, memungkinkanku untuk maju lebih jauh lagi. 3.000 titik akupunktur tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Fang Han. Di dalam 3.000 titik akupunktur ini, tak terhitung banyaknya sinar cahaya tiba-tiba mengembun, miliaran cahaya bintang, cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang yang memelihara segala sesuatu, mengembun menjadi bentuk di dalam setiap titik akupunktur. Ledakan! Di dalam tubuh Fang Han, setiap titik akupunktur seketika berubah menjadi matahari bintang yang besar dan bola es yang menyerupai bulan. Planet matahari dan bulan terbentuk melalui proses kondensasi. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang sesuai di 3.000 dunia dari 8 pagoda Buddha juga berhasil terkondensasi. Pada saat ini, tubuh Fang Han memperoleh tambahan 3.000 bintang matahari dan 3.000 bintang bulan. Matahari dan bulan mengembun, membentuk alam semesta yang baru lahir. Setiap bintang itu sangat masif, berputar perlahan di dalam titik-titik akupuntur tubuh Fang Han. Bintang-bintang ini tidak dijarah dari alam semesta luar, melainkan dipadatkan oleh dirinya sendiri menggunakan ki primordial dan kekuatan penciptaan. Tubuh Fang Han yang sempurna, dengan setiap titik akupunturnya berupa matahari dan bulan, akhirnya terkondensasi, sebuah pemandangan di mana tubuh berubah menjadi alam semesta, kesempurnaan seorang dewa abadi. Dunia batinnya, yang menyatu dengan tubuhnya, telah sepenuhnya berubah menjadi sebuah alam semesta. Pada saat ini, dia telah mencapai kesempurnaan agung seorang dewa abadi. Tidak lama setelah mencapai tingkat abadi surgawi, melalui pertempuran terus-menerus, pembantaian, dan pemurnian dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, ia memasuki keadaan pencerahan. Dengan bantuan Raja Suci Pengakhiran, dia benar-benar memadatkan 3.000 pasang bintang matahari dan bulan di dalam titik akupunkturnya sendiri. Transformasi menjadi sebuah alam semesta, ini merupakan lompatan kualitatif. Bagi seorang dewa langit biasa, untuk berkultivasi menjadi dewa abadi hampir mustahil, kecuali mereka mendapatkan pertemuan yang sangat menguntungkan, atau alam surga menganugerahkan cukup ki primordial, dan kemudian mereka sendiri sangat berbakat, memahami Dao Dewa Abadi, berkultivasi dalam pengasingan selama jutaan tahun, mungkin barulah mereka dapat berkultivasi menjadi dewa abadi sebelum masa hidup mereka habis. Tidak mungkin prosesnya secepat kemajuan Fang Han. Namun, dengan bantuan Raja Suci Pengakhiran, hal itu kini menjadi sesuatu yang biasa. Seperti apakah eksistensi Raja Suci Pengakhiran itu? Sosok tertinggi yang mampu membunuh Raja-Raja Surgawi, salah satu dari 2 Raja Suci Agung dari ras Dewa. Bantuan yang diberikannya memungkinkan Fang Han untuk menembus hambatan dan mencapai alam Dewa Abadi, yang bukanlah tugas yang sulit, meskipun pemahaman Fang Han sendiri juga berperan penting. Dewa Abadi. Dia benar-benar naik ke alam Dewa Abadi di dunia fana.
kekuatannya meningkat pesat. Hal yang disayangkan adalah pembatasan aturan alam surga juga mulai diperketat. Untungnya, aku memiliki sayap kebebasan, jimat dari Buddha penguasa dunia, dan sekarang dengan kekuatan asal yang meluap, aku tidak akan dipaksa untuk naik ke alam dewa abadi. Begitu Fang Han melangkah ke alam dewa abadi, dia merasakan kekuatan yang sangat luas dan tak terbatas di atas kepalanya, terus-menerus berusaha menariknya, memaksanya untuk naik ke alam abadi, itulah sambutannya. Jika dia berada di luar, dia harus selalu berhati-hati, menahan kekuatannya, tetapi selama bencana, tidak sulit untuk mengerahkan kekuatan di alam dewa abadi. Dia benar-benar telah naik ke tingkat dewa abadi. Putra kekacauan juga sangat tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Fang Han, pada saat ini juga, akan berubah menjadi alam semesta, dengan 3.000 matahari dan bulan bintang yang berhasil mengembun di dalam tubuhnya, dan dao agung seperti langit. Dalam persepsinya, kekuatan Fang Han melonjak ke atas dalam gelombang, dan pohon dunia perlahan-lahan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Seluruh dirinya, dengan mata yang jernih, tidak menunjukkan emosi apapun, memancarkan kesan ketidakpedulian yang kejam. Wahai putra kekacauan, kau sudah cukup sombong. Sekarang giliran saya untuk sepenuhnya berurusan dengan Anda. Kau bilang aku tidak bisa memusnahkan gerbang negara ilahi. Sekarang aku akan memusnahkanmu terlebih dahulu, lalu gerbang negara ilahi. Setelah Fang Han langsung naik ke tingkat dewa abadi, kekuatan seluruh tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, dibandingkan sebelumnya. Karena akumulasi ilmunya yang mendalam, setelah naik ke tingkat dewa abadi, hukum-hukum dewa abadi yang dimilikinya setara dengan gabungan dari puluhan dewa abadi. Kekuatannya benar-benar melampaui kekuatan putra kekacauan. Aku baru saja menghitung seni agung laut pahitmu. Sekarang aku akan menggunakan kemampuan ilahimu untuk membunuhmu, untuk menunjukkan betapa hinanya dirimu. Nada bicara Fang Han tenang, membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya. Tubuhnya gemetar, dan gelombang kekuatan meletus, berubah menjadi lautan pahit yang tak terbatas. Dia melesat, menunggangi angin dan menerobos ombak, menyeberang ke pantai seberang. Serangan itu bahkan lebih ganas dan angkuh daripada serangan yang awalnya dilancarkan oleh putra kekacauan, seolah-olah Fang Han adalah raja langit kekacauan yang sebenarnya. Bang! Putra kekacauan juga berdiri teguh, matanya kejam. Bahkan jika kau naik ke tingkat dewa abadi, orang rendahan akan selalu menjadi orang rendahan, tidak mampu melawan aku. Kau masih ingin membunuhku. Kamu tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan lubang-lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya. Dari lubang-lubang berdarah itu, muncul bau busuk berdarah yang menyengat, telapak tangan darah kekacauan. Darah surga. Lubang-lubang darah yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan ganas, menghantam segalanya, dan menyerang Fang Han. Fang Han tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangannya yang besar. Di telapak tangannya, muncul sesosok hantu besar berupa embrio purba yang kacau balau, terbuat dari daging dan darah, dan saat menggeliat, ia menyerap ratusan lubang berdarah itu. Embrio primordial dari Raja Surgawi Kekacauan. Tubuh putra kekacauan itu bergetar, dan dia tiba-tiba melesat ke depan sambil menunjuk dengan satu jari, jari surga. Di alam surga, surga kekacauan yang sangat luas sekali lagi menurunkan jimat-jimat ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari lorong dimensi alternatif. Kekuatan seluruh tubuh putra kekacauan tiba-tiba menjadi sangat dahsyat. Dia sebenarnya ingin membuat terobosan pada saat ini. Dia ingin menembus ke alam dewa abadi yang agung. Awalnya, dia berada di puncak tingkat dewa abadi, paling dekat dengan tingkat dewa abadi yang agung. Dia telah menekan perasaan itu, tetapi sekarang, dipaksa oleh Fang Han, dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menggunakan kemauan dan kekuatannya yang terbesar untuk menerobosnya. Sekalipun dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi, dia akan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk membunuh Fang Han tepat sebelum naik ke tingkatan tersebut. Pertempuran ini sungguh mengguncang bumi dan mencekam. Itu adalah pertarungan sengit antara naga dan harimau, dengan para pahlawan tak tertandingi saling bertarung, mengguncang semua penguasa. Makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya dan tersembunyi mengarahkan pandangan mereka ke sini, bertanya-tanya apakah putra kekacauan atau Fang Han yang akan keluar sebagai pemenang. Pertama, Fang Han melepaskan 7 bentuk penghakiman dalam pertempuran, kemudian putra kekacauan menunjukkan kekuatannya, menggunakan seni agung lautan kepahitan, bahkan terhubung dengan surga kekacauan misterius di alam surgawi. Namun, Fang Han secara tak terduga memperoleh pencerahan di tengah jalan, terhubung dengan kekuatan Raja Suci akhir dan naik ke alam, Dewa Abadi, membuat putra kekacauan terengah-engah dan berada di ambang kehancuran. Namun, secara tak terduga, putra kekacauan, mengabaikan segalanya, bahkan bahaya naik ke kehampaan, langsung melepaskan sihir Taois yang mendalam, secara paksa memahami esensi yang mendalam dan misterius dari gerbang segala keajaiban, mencoba menerobos ke alam Dewa Abadi dan membunuh Fang Han. Kekuatan yang terkumpul dari putra kekacauan sama sekali tidak kalah dengan kekuatan Fang Han.
Kekuatan yang ia lepaskan setara dengan kekuatan artefak abadi yang menyerang hanya dengan mengangkat tangannya. Ia bahkan dapat memanfaatkan kekuatan tak terbatas dari perahu nirvana untuk turun. Akumulasi kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkatan dewa abadi yang agung berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkatan dewa abadi. Namun, di dalam perahu nirwana dari sekte negara ilahi, tersimpan sejumlah besar kekuatan dahsyat dan ki primordial yang tidak diketahui jumlahnya. Saat putra kekacauan memulai terobosannya, sebuah pilar cahaya purba, setebal 1000 mil dan menembus langit dan bumi, langsung menghantam tubuh putra kekacauan. Ki primordial ini tak terukur, terkumpul oleh sekte negara ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, semuanya dilepaskan sekaligus. Luas dan penuh misteri, gerbang segala keajaiban. Kedalaman langit dan bumi, semuanya milikku. Terobosan saya menuju pendalaman, ketiadaan berhenti eksis, berubah menjadi misteri yang mendalam, kebenaran tertinggi. Putra kekacauan, dengan tangan terangkat ke langit, menerima kebenaran mendalam yang disampaikan dari atas. Kekuatan tubuhnya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan energi vital dewa abadi di dalam dirinya mulai berubah, sifatnya berubah, memunculkan gang sejati surga yang tak terhitung jumlahnya. Energi kekacauan, chaos ki, menjadi semakin padat dan intens. Aliran energi itu terkondensasi menjadi jubah di tubuhnya, jubah kekacauan, dan di kepalanya, kemuliaan tak terbatas terkondensasi menjadi mahkota, mahkota surga. Di tangannya, tergenggam sebuah tongkat kerajaan yang tak tertandingi. Tongkat kerajaan ini tampak seperti tongkat dewa primordial yang digunakan oleh Raja Langit Kekacauan untuk memerintah para dewa kekacauan. Jubah, mahkota, dan tongkat kerajaan ini bukanlah artefak abadi, melainkan hasil dari hukum-hukum yang ada di dalam tubuhnya, namun kekuatan dan strukturnya melampaui artefak abadi. Dengan mata telanjang, Fang Han memandang ke arah alam surgawi, menembus kabut tak berujung, dan sekali lagi melihat langit kekacauan yang sangat luas tergantung di kedalaman misterius alam surgawi. Cahaya yang terpancar darinya berubah, seolah-olah suatu seni terlarang telah dibuka, menciptakan hubungan yang tak terpisahkan dengan putra kekacauan sekali lagi. Dia bahkan merasa bahwa jika putra kekacauan naik ke alam abadi, dia bisa langsung pergi ke surga kekacauan, mengambil alih segalanya, dan menerima warisan kekuatan yang sangat besar. Dia akan naik ke surga dalam satu langkah, meraih kemuliaan tanpa batas bahkan di alam abadi. Inilah manfaat dari warisan sejati Raja Surgawi Kekacauan. Keturunan seorang Raja Surgawi kuno, seorang anak dari garis keturunannya. Putra Kekacauan menunjukkan kekuatan sebenarnya, berniat untuk membantai Fang Han. Surga Kekacauan, penguasa segalanya. Aku akan membantai semua makhluk hina di dunia ini, dan mengubah semua dosa kembali menjadi kekacauan. Aku akan membentuk kembali alam semesta baru. Ini adalah tanggung jawabku. Putra kekacauan merong ke langit, menyebabkan angin dan awan berubah warna, dunia bawah retak, dan cakrawala runtuh. Lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di 9 dunia bawah hancur dan berubah menjadi kekacauan, lalu berevolusi kembali menjadi dunia-dunia yang tak berujung. Kekuatannya melonjak liar, seketika membuat telapak tangan Fang Han terlempar. Semua kemampuan ilahi dan sihir Taois Fang Han hancur berkeping-keping karenanya. Hantu Raja Langit Kekacauan, Raja Duniawi Buddha Kebebasan, Zizai Wangfo, Senja Para Dewa, bahkan Raja Langit Raja Pertempuran, 7 wujud penghakiman, Raja Abadi Penciptaan, Raja Abadi Asal, semuanya terguncang dan tercabik-cabik oleh kekuatannya. Mata putra kekacauan itu cekung, tanpa pupil, namun tekadnya yang kuat langsung tertuju pada tubuh Fang Han, mendekat selangkah demi selangkah dengan cepat. Semua formasi pelindung, harta karun magis, bahkan dunia 8 pagoda, dan dunia yang dibentuk oleh 33 harta karun tertinggi surga, semuanya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi ketiadaan. Bahkan kekuatan utama pohon dunia pun berubah menjadi ketiadaan. Mereka dihancurkan inci demi inci oleh putra kekacauan, tanpa kemampuan untuk melawan atau membantah. Pertunjukan kekuatan ini mengungkap sifat menakutkan dari putra kekacauan, tak heran dia tidak menganggap Fang Han serius. Sesungguhnya, kekuatan seperti itu, bahkan di alam abadi, hanya akan dimiliki oleh sosok yang hebat, bukan lagi seekor semut atau belalang. Jika kekuatannya saat ini berbenturan dengan Mu Ye Chang Mang, sangat mungkin dia bisa membunuh Mu Ye Chang Mang dalam satu gerakan. Fang Han, kau seekor semut, kau tak akan pernah tahu kekuatan kekacauan. Kamu pun berevolusi dari kekacauan. Segala sesuatu yang ada berevolusi dari kekacauan. Anda ingin menantang keagungan kekacauan, ini berarti menantang warisan asal-usul Anda sendiri. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak taat kepada Tuhan. Sekarang, matilah. Sang putra kekacauan melangkah menerobos formasi yang tak terhitung jumlahnya, setiap langkahnya bagaikan lonceng kematian. Fang Han sama sekali tidak punya cara untuk melawannya. Putra kekacauan saat ini sangat dekat dengan seorang dewa abadi yang agung.
Meskipun dia bukan immortal sejati, dia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan seorang immortal sejati. Selain itu, dia bukanlah immortal mendalam biasa, kekuatannya bahkan melampaui Taoist Yin mendalam yang dibentuk oleh sosok misterius dari gerbang Yin mendalam. Dia bisa saja melangkah dan menjadi dewa abadi kapan saja, tetapi dia enggan melakukannya sebelum membunuh Fang Han. Jika tidak, dia akan langsung naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Oh tidak! Melihat ini, kuas kaisar manusia, Feng Baiyu, tetua iblis hati, yang mulia iblis Qi Yuan, dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Bahkan banyak master dari 9 langit tertinggi yang berada di kubu Fang Han merasa ketakutan. Seandainya mereka tidak bersembunyi di tanah harapan yang mulia abadi Linglong, mereka mungkin sudah terguncang hingga mati oleh energi vital kedua orang itu. Fang Han akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Putra kekacauan sepenuhnya mampu membunuhnya. Fang Han tak bisa menahan diri lagi, dia terlalu sombong. Barusan, dia membunuh seperti iblis, membangkitkan murka para dewa dan manusia. Akhirnya, sosok besar telah turun untuk menangkapnya, untuk membunuhnya. Sang putra kekacauan memang layak menjadi pewaris yang memperoleh harta karun Raja Langit Kekacauan puluhan ribu tahun yang lalu. Sekte Negara Ilahi benar-benar merupakan sekte terhebat di antara aliran-aliran Tao kuno. Bunuh Fang Han. Banyak pikiran terlintas, dan melihat situasinya, semua orang tahu bahwa Fang Han akan kesulitan untuk melawan. Meskipun Fang Han telah mencapai alam dewa abadi, dia tidak bisa menjadi lawan dari putra kekacauan. Setiap kenaikan level bagi seorang abadi berarti peningkatan kekuatan 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Pada akhirnya, setelah mencapai alam tertinggi, kuantitas dapat diabaikan. Sebagai contoh, pada tingkatan awal Dewa Abadi Surgawi, mungkin selusin Dewa Abadi Surgawi yang membentuk formasi besar dapat mengepung dan membunuh seorang Dewa Abadi. Namun, Dewa Abadi yang agung berbeda, mungkin dibutuhkan 100 Dewa Abadi untuk membentuk formasi besar, namun mereka tetap tidak dapat mengepung Dewa Abadi yang agung, dan malah akan dibunuh oleh Dewa Abadi yang agung itu sendiri. Di atas itu, para Dewa Emas, Dewa Leluhur, Dewa Awal, Dewa Suci, Dewa Tertinggi, dan bahkan Raja Surgawi memiliki perbedaan yang jauh lebih besar. Pada dasarnya, tidak ada jumlah Dewa Abadi yang dapat membunuh seorang Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi dapat memusnahkan jutaan dewa dengan satu gerakan. Saat Putra Kekacauan mendekat, ekspresi Fang Han tetap sangat tenang. Setiap momen ketenangan mengandung kebijaksanaan mendalam yang menembus langit dan bumi. Sayap kebebasan di belakangnya mengepak, lintasannya berubah-ubah, menghindari serangan Putra Kekacauan. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi kebebasan, seperti jejak Dao Agung, muncul dan menghilang, bolak-balik antara dunia nyata dan ilusi. Seberapapun lawan menyerang, mereka tidak bisa menyentuh wujud aslinya. Dia tampak sedang mempersiapkan sesuatu, tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sayap kebebasan bukanlah artefak Dao tingkat Saint sejati, itu palsu, jauh dari memahami makna sejati kebebasan, namun mereka masih ingin menghindari seranganku. Putra Kekacauan tiba-tiba merentangkan tangannya, dan lebih banyak ki kekacauan berubah menjadi cairan air kesengsaraan ilahi, meresap ke seluruh alam semesta dan menembus ruang tak terbatas. Ras ilahi memiliki air kesengsaraan ilahi, aku memiliki air penciptaan kesengsaraan kekacauan. Tak seorang pun bisa lolos dari belenggu kekacauan. Gemuruh. Air kejadian dari kesengsaraan kekacauan benar-benar menarik Fang Han keluar dari dunia ilusi. Betapa dahsyatnya, bahkan jika aku mengaktifkan cermin Kaisar Surgawi hingga kapasitas maksimumnya, aku mungkin tidak akan mampu lolos dari air penciptaan ini, kekuatan kesengsaraan kekacauan. Aku terpaksa mengungkapkan wujudku, kata Feng Baiyu dengan terkejut. Sekarang, Fang Han sudah tamat. Sang putra kekacauan, dengan terhubung dengan surga kekacauan, terus-menerus melepaskan kekuatan tertinggi dari seni pengorbanan suci abadi yang agung, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Sepertinya putra kekacauan telah mengklaim keahlian ini. Di alam surgawi, warisan para raja surgawi kuno terungkap satu persatu. Semua diminta untuk kembali ke posisi masing-masing. Legenda mengatakan bahwa putra pembantai telah dikirim ke alam surgawi dan sedang dibina oleh tokoh besar. Putra kekacauan ini, dengan membunuh Fang Han, akan memperoleh pahala yang begitu besar. Begitu dia naik ke alam surgawi, dia akan menjadi tokoh besar. Pikiran utusan alam surgawi itu goyah, pikirannya berputar-putar. Semua orang menunggu putra kekacauan untuk membunuh Fang Han. Tepat saat itu, ketika Fang Han sepenuhnya dikelilingi oleh kekacauan dan air penciptaan, hendak disegel dan ditekan, tubuhnya bergerak, melesat ke atas dengan ganas, seperti naga purba kuno yang menerobos segel alam surgawi. Percuma saja, teriak putra kekacauan lagi, sambil mengayunkan tongkat kerajaannya ke bawah. Jubah kekacauan meluas keluar, meliputi seluruh ruang angkasa, mencegah Fang Han melarikan diri atau siapapun menyelamatkannya. Pada saat yang sama, kapal besar Sekte Negara Ilahi bergetar, dan gelombang energi vital melesat keluar. Samar-samar,
terlihat banyak master mengaktifkan formasi besar, menyelimuti Tanah Harapan, yang didirikan oleh Yang Mulia Abadi Linglong. Para pemimpin sekte negara ilahi sudah mengetahui bahwa Putra Kekacauan akan membunuh Fang Han. Untuk mencegah Yang Mulia Abadi Linglong dan yang lainnya datang membantunya, mereka menyerang duluan. Sialan! Feng Bayu merong berulang kali. Namun, Yang Mulia Abadi Linglong melambaikan tangannya, dan seni harapan agung serta seni karma agung melesat keluar, memblokir serangan para master sekte negara ilahi di udara. Namun, matanya tertuju pada Fang Han. Dalam tatapannya, tampak keyakinan mutlak bahwa Fang Han memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Tepat pada saat yang paling kritis, Fang Han memulai serangan baliknya. Dia berdiri seperti Raja Surgawi, membuat segel tangan. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, dan aura kekacauan purba, Luo yang agung, dan kebebasan abadi pun naik ke atas. Seketika itu juga, seluruh air kejadian milik Putra Kekacauan menguap. Di udara, nada-nada musik abadi bergema. Sebuah jimat raksasa muncul. Jimat ini, yang tersembunyi di kehampaan, muncul dan menghilang, sebesar dunia yang luas. Jimat keabadian emas. Ekspresi Putra Kekacauan berubah drastis. Pada saat ini, Fang Han melepaskan jimat abadi emas, terkuat dari dalam dimensi spasial kunci dewa terpencil, sebuah jimat yang dimurnikan dengan susah payah oleh seorang abadi emas kuno. Di dalam ruang jimat itu, terdapat banyak jimat kekosongan, sejati, surgawi, ilahi, dan dewa abadi yang mendalam, tetapi hanya ada satu jimat abadi emas, yang menekan 129,600 formasi besar. Sebelumnya, Fang Han tidak dapat menggunakan jimat abadi emas karena melakukannya akan melukainya dan membuatnya rentan. Namun, sekarang setelah ia naik ke alam dewa abadi, dan 6 dari harta karun pagoda naga surgawi 8 suku telah berubah menjadi artefak abadi, ia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan kunci dewa terpencil. Menggunakan jimat keabadian emas bukanlah hal yang mustahil lagi. Dia menggerakkan 3.000 titik akupunktur di dalam tubuhnya, 3.000 pasang matahari dan bulan, serta bintang dan bulan di dalam 3.000 dunia pagoda naga surgawi 8 suku, memancarkan cahaya tanpa batas. Pada saat yang sama, dia mengucapkan mantra takdir kecil, membakar jutaan tahun umur untuk mengaktifkan jimat keabadian emas dengan kekuatan takdir. Masa hidupnya saat ini sangat tinggi, mendekati 100 juta tahun. Biasanya, seorang dewa abadi hanya memiliki masa hidup maksimal 10 juta tahun. Dia 10 kali lebih kuat daripada dewa abadi rata-rata, dan umur hidupnya secara alami mendekati keabadian abadi, sebanding dengan planet. Membakar jutaan tahun masa hidupnya bukanlah masalah besar lagi dan tidak berdampak padanya. Jutaan tahun masa hidup lenyap dalam sekejap, dan kekuatan mantra takdir kecil sangat dahsyat, hampir memurnikan ke-3.000 dao besar. Naskah-naskah, ciptaan para dewa, yang sebelumnya belum disempurnakan itu semuanya diserap oleh mantra takdir kecil satu persatu. Kekuatan mantra takdir kecil meningkat seiring dengan kemajuan kultivasinya. Mantra takdir kecil di alam dewa abadi tidak lagi seperti dulu, ketika Fang Han mengaktifkannya, dia bahkan bisa menembus lapisan penghalang energi sumber dan melihat lautan kekuatan takdir. Dunia ini tersusun dari kekuatan. Ketika kekuatan mencapai titik ekstremnya, ia akan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, menghasilkan ki. Ki dan kekuatan merupakan asal mula langit dan bumi ini, alam semesta ini. Fang Han tampaknya memahami suatu aturan tertentu, sebuah kebenaran abadi. Kekuatan jimat keabadian emas terus diaktifkan. Pada saat ini, Fang Han merasa seolah-olah sedang mengangkat seorang raja abadi kuno, jimat abadi emas itu terlalu berat, dan setiap kali diaktifkan, energi vital tubuhnya terasa seperti akan habis sepenuhnya. Namun, setelah diaktifkan, kekuatan jimat abadi emas benar-benar luar biasa, dengan sedikit getaran, seluruh kekuatan sihir Putra Kekacauan hancur total. Sekumpulan not musik abadi menari di udara, menyebabkan seluruh ruang dan waktu memadat, dan ki yang kacau lenyap. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membentuk sangkar abadi, yang bertujuan untuk sepenuhnya menjebak Putra Kekacauan di dalamnya. Jimat abadi emas. Kau sebenarnya memiliki jimat yang dimurnikan oleh seorang abadi emas dengan mengonsumsi esensi mereka sendiri. Putra Kekacauan memancarkan kekuatan bela diri, menghancurkan cahaya keemasan dengan pukulan demi pukulan, berusaha menyerbu tubuh Fang Han untuk membunuhnya, yang secara alami akan menyebabkan jimat keabadian emas menghilang. Namun, jimat emas abadi itu menjadi semakin padat dan kuat, membentuk sangkar abadi yang menjebaknya, mencegahnya melarikan diri dari blokade kesatuan agung emas abadi. Para dewa emas dapat menyentuh kesatuan agung, memperoleh secercah kebenaran abadi. Kekuatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang immortal agung. Satu dewa emas tidak dapat dikalahkan oleh ratusan, atau bahkan ribuan, dewa agung. Kau tidak bisa menembus blokade jimat abadi emas, sekarang aku bisa sepenuhnya menekanmu. Fang Han terus mengaktifkan kekuatan jimat abadi emas, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya sangat terang sehingga menyulitkan Putra Kekacauan untuk bergerak.
Jimat keabadian emas tidak dapat membunuhku, paling-paling, ia hanya dapat menjebakku untuk waktu yang singkat. Putra kekacauan terikat oleh cahaya keemasan dan tidak dapat bergerak, tetapi tubuhnya tiba-tiba menyusut, auranya terkendali, dan seluruh keberadaannya memadat dan menyusut ke dalam. Dia tampak sedang mengumpulkan kekuatan, dengan maksud untuk kemudian menerobos cahaya keemasan, melarikan diri, dan mengambil nyawa Fang Han. Fang Han, ini hanyalah jimat abadi emas, bukan abadi emas sejati. Jika itu abadi emas sejati, ia bisa membunuhku, tetapi kekuatan jimat ini hanya bertahan untuk sementara waktu. Begitu jimat itu lenyap, aku akan membunuhmu dan memberitahumu bahwa mengandalkan kekuatan eksternal tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Putra kekacauan sangat menyadari bahwa kekuatan jimat keabadian emas akan melemah dan menghilang setelah waktu singkat. Begitukah? Jimat abadi emas, blokir kekuatan surga kekacauan, samarkanlah. Fang Han melangkah lagi, dan jimat abadi emas berubah sepenuhnya menjadi cahaya keemasan, seperti gunung, bergemuruh menuju alam surgawi, seolah-olah bermaksud mengguncang surga kekacauan di alam surgawi. Dalam sekejap, kekuatan yang dipancarkan dari surga kekacauan terputus oleh jimat keabadian emas. Kekuatan putra kekacauan sangat berkurang. Namun, aura ganasnya semakin kuat, dan umurnya mulai berkurang dengan cepat, memicu serangan balik besar-besaran. Tiba-tiba, surga kekacauan di alam surgawi sepertinya menyadari bahwa kekuatannya sedang diblokir. Tiba-tiba benda itu berguncang, dan kekuatan misterius yang tak dikenal mengalir turun, menyebabkan cahaya keemasan yang ditransformasikan dari jimat keabadian emas sedikit meredup. Akibat hal ini, cahaya jimat keabadian emas mulai meredup. Merasakan hal itu, putra kekacauan tertawa terbahak-bahak. Bisakah jimat abadi emas kecil menghalangi kekuatan surga kekacauan? Itu hanyalah angan-angan belaka. Sekarang kekuatan jimat abadi emas semakin menipis. Fang Han, bersiaplah untuk mati. Mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya untuk menyakitiku. Jika tidak, maka Anda benar-benar tamat. Menipisnya kekuatan jimat abadi emas berarti kematianmu sudah dekat. Inilah saat yang telah kutunggu-tunggu. Fang Han berkata dingin, kekuatan jimat abadi emas terlalu kuat, bagaimana aku bisa menggunakannya untuk melepaskan serangan asal surgawi? Serangan asal surgawi membutuhkan hukum Dao abadi, dan jimat abadi emas ini kebetulan menyediakannya. Suara Fang Han seperti suara dewa kematian kuno yang sedang menyampaikan penghakiman. Dan tubuh Fang Han bergerak lagi, membuka mulutnya dan memuntahkan darah kental, harum, berwarna merah keemasan, seperti cairan emas, yang berubah menjadi jimat dan ki purba yang tak terhitung jumlahnya, meresap ke dalam jimat abadi emas. Cahaya keemasan dari jimat keabadian emas tiba-tiba menyempit ke dalam. Menghancurkan langit dan kembali ke asal, satu pukulan menuju kehampaan, hidup dan mati, datang dan pergi dengan tergesa-gesa, seumur hidup seperti musim semi yang dipenuhi rumput dan pepohonan, semuanya kembali ke asal surgawi. Dia melepaskan serangan asal surgawi. Setelah mencapai tingkat dewa abadi, kekuatan yang dihasilkan dari serangan asal surgawi menjadi tak terukur. Kehendaknya berkomunikasi dengan Yang Mulia Abadi Linglong, dan banyak misteri dari serangan asal surgawi terungkap satu persatu. Serangan asal surgawi mutlak membutuhkan konsumsi hukum Dao abadi, semakin kuat hukum Dao abadi, semakin besar kekuatan yang dilepaskan. Sekarang, seberapa tajamkah serangan asal surgawi Fang Han jika menggunakan kekuatan jimat abadi emas? Tak seorang pun bisa membayangkannya. Wuh! Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memadat ke dalam, dan di kehampaan, sebuah papan catur raksasa muncul. Di tengah papan catur, posisi bintang asal surgawi bersinar terang. Selanjutnya, semua jimat abadi emas berubah menjadi satu posisi bintang asal surgawi tersebut. Semua warna dan kecemerlangan hilang. Seluruh dunia menjadi gelap gulita, hanya titik tunggal dari posisi bintang asal surgawi yang memancarkan cahaya menyilaukan, mengembun, dan kemudian tiba-tiba meredup. Saat posisi bintang asal surgawi menurun, dunia kehilangan semua harapan, dan menyatakan kehancuran total. Inilah serangan asal surgawi. Pada saat-saat terakhir, Fang Han benar-benar menggunakan pancaran jimat abadi emas, dan hukum abadi emas yang terkandung di dalamnya, untuk melepaskan serangan asal surgawi. Kekuatan serangan ini melampaui segalanya, sebelum kekacauan, tidak ada yang bisa menebak dari mana serangan ini berasal atau kemana arahnya. Itu adalah kebuntuan yang tak pernah terpecahkan, sebuah misteri yang tidak dapat diuraikan bahkan dalam 10.000 era yang kacau. Pada saat itu, mata putra kekacauan menunjukkan ketidakpercayaan. Kedua tangannya yang terangkat tetap melayang di udara, semua kekuatan yang dia arahkan ke Fang Han untuk membunuhnya membeku. Serangan asal surgawi ini tampaknya bahkan telah melumpuhkan jiwanya. Pop! Tanpa keraguan sedikit pun, jimat keabadian emas, yang berubah menjadi serangan asal surgawi, pun turun. Tidak ada seni Dao, mantra abadi, atau niat yang mampu menahannya, itu langsung menembus kepala putra kekacauan. Sebuah lubang berdarah,
hanya sebesar jari, segera muncul di kepalanya, tetapi saat darah menyembur keluar dari lubang ini, tubuh putra kekacauan mulai retak, dan hukum Dao abadi di dalam dirinya hancur berkeping-keping. Hukum Dao abadi yang bertransformasi dari jimat abadi emas, terkondensasi menjadi serangan asal surgawi, kekuatannya telah melampaui batas dunia fana. Saat menembus tubuh putra kekacauan, serangan itu juga menghancurkan hukum Dao abadi di dalam dirinya. Dunia batinnya hancur berkeping-keping, dan satu pukulan saja melukainya dengan parah hingga membuatnya kelelahan. Fang Han, ketika kita mencapai alam surgawi, aku akan melawanmu lagi. Putra kekacauan, meskipun tampaknya telah mati, sebenarnya belum benar-benar padam. Dia meraung keras, membuka sepenuhnya segelnya sendiri, yang segera memicu kekuatan penarik dari alam surgawi, berusaha menembus ruang dan naik ke atas. Ini tidak akan semudah itu. Fang Han memiliki pengalaman menyaksikan Kaisar Pusat dan Tuan Muda Muye naik tahta, bagaimana mungkin dia membiarkan putra kekacauan naik tahta dan membiarkan dirinya menghadapi bahaya tersembunyi yang besar? Dia melepaskan jutaan segel dengan kedua tangannya, dan jimat Raja Duniawi Buddha kebebasan terbang keluar, menyembunyikan aura dan mencegah putra kekacauan untuk naik ke surga. Pada saat yang sama, dia turun seperti elang perkasa, mencengkeram kepala putra kekacauan dengan satu cakarnya. Kepala putra kekacauan mulai retak, dan aliran energi vital yang tak berujung mengalir ke tubuh Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han menyerap 1/10 energi vitalnya, bersamaan dengan hukum Dao abadi yang hancur. Bersenandung, sebuah tombak besar melesat keluar, berubah menjadi jutaan bayangan tombak di belakang Fang Han. Di atas bayangan tombak itu muncul miliaran naga perang, berputar dan membantai, memancarkan aura pembunuhan dan penaklukan yang luar biasa. Ini adalah harta karun magis lain dari pagoda naga surgawi 8 suku, tombak pemecah langit, yang telah berubah menjadi artefak abadi. Hanya 1/10 dari energi vital putra kekacauan sudah cukup untuk mengubah artefak semi abadi menjadi artefak abadi. Seberapa luas dan tak terbataskah ini? Bagaimana mungkin ia mendominasi langit dan bumi? Menembus ruang angkasa dan naik ke angkasa, jangan berani-berani berpikir begitu, daging dan darahmu akan menjadi korbanku. Dalam sekejap, dunia-dunia tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Fang Han mulai beroperasi. Dia sekali lagi menyerap 1/10 energi vital dan hukum Dao abadi dari tubuh putra kekacauan. Putra kekacauan telah memasuki alam dewa abadi yang agung, dan hukum Dao abadi di dalam dirinya membawa aura yang sangat mendalam, jauh lebih kuat daripada aura dewa abadi. Setelah merasuki tubuh Fang Han, penguasa naga raksasa lainnya muncul entah dari mana. Pada penguasa naga, rune klan naga dan raja naga kuno muncul samar-samar, menghembuskan badai di alam semesta, dan saat mereka membuka mata, alam semesta dipenuhi cahaya. Penguasa raja naga 8 suku juga berubah menjadi artefak abadi. Fang Han mengorbankan jimat abadi emas, memadatkan serangan asal surgawi yang menembus putra kekacauan, membalikan keadaan dalam sekejap. Pada saat ini, sekte benua ilahi masih menekan yang mulia abadi Linglong, mencegahnya menyelamatkan Fang Han. Semua kekuatan besar juga siaga tinggi, duduk dan mengamati, berharap melihat Fang Han, orang yang arogan ini, terbunuh untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Fang Han akan benar-benar menggunakan kartu andalannya, membalikan situasi sepenuhnya, melukai putra kekacauan dengan parah, dan mengekstrak semua esensinya. Saat tombak pemecah langit dan penguasa Raja Naga 8 suku berubah menjadi artefak abadi, kekuatan Fang Han sekali lagi meningkat. Pagoda 8 Buddha hanya selangkah lagi dari mencapai kesempurnaan agung pada bagian utamanya. Setelah disempurnakan, dan pagoda 8 Buddha benar-benar naik menjadi artefak abadi, ia akan menerima berkah penuh dari asal alam naga yang legendaris, serta integrasi roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya dari para pembangkit tenaga naga yang telah meninggal yang ditransmisikan dari kehampaan ke dalam pagoda ini. Sepanjang zaman yang tak terhitung jumlahnya dari ras naga, makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya telah lenyap di telan sungai sejarah. Roh-roh heroik mereka mengembara di antara langit dan bumi, tak dapat menemukan tempat peristirahatan abadi. Begitu pagoda 8 Buddha berhasil ditempa, roh-roh heroik ini akan dipanggil. Saat ini, hanya bagian utama pagoda 8 Buddha yang belum berubah menjadi artefak abadi. Awalnya, bangunan utama pagoda ini adalah puncak gunung kristal naga darah yang diperoleh Fang Han di Bintang Panlong. Kemudian, bangunan ini secara bertahap dimurnikan, mengalami transformasi material yang tak terhitung jumlahnya, sebelum menjadi wujud yang luas dan megah seperti sekarang. Gendang malam, lonceng pagi, bola takdir, tungku 8 harta sihir ini mudah diubah menjadi artefak abadi, tetapi bagian utama pagoda sangat sulit. Namun, Fang Han sekarang memiliki putra kekacauan sebagai sumber kekuatan sihir, ramuan tonik yang hebat, sehingga mengubah pagoda 8 Buddha menjadi artefak abadi bukanlah tugas yang sulit lagi. Setelah penguasa Raja Naga 8 suku dan tombak pemecah langit berubah menjadi artefak abadi, kekuatan Fang Han melonjak. Sebaliknya, kekuatan putra kekacauan mulai melemah.
Pada titik ini, bahkan jika dia pulih ke kekuatan puncaknya, dia tidak akan lagi mampu menandingi Fang Han. Seluruh esensi, korbankan untukku. Hukum Dao abadi, kembalilah ke tubuhku. Pada saat itu, Fang Han tak kenal ampun. Dia mencengkeram kepala putra kekacauan, kukunya menusuk dalam-dalam ke tengkoraknya, menjelajahi langit dan bumi, menyelami alam semesta internalnya, menjarah berbagai hukum Dao abadi, esensi kerangka, dan bahkan ki sejati berbentuk naga yang disuntikannya ke dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi naga sejati. Bang, 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 suara keras yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori tubuh putra kekacauan. Beberapa bintang di dalam dirinya meledak, berubah menjadi naga raksasa yang menembus dan memasuki tubuh Fang Han, semuanya mengalir ke dalam tubuh utama Pagoda 8 Buddha, membuat tubuh pagoda menjadi sangat cemerlang dan jernih seperti kristal. Badan utama pagoda berubah menjadi artefak abadi. 8 harta sihir berevolusi menjadi 3000, semuanya naik, artefak abadi tertinggi. Fang Han terus mempercepat penyerapan. Sejumlah besar hukum Dao abadi sekali lagi memasuki bagian utama pagoda dari tubuh putra kekacauan, menyerap 3/10 esensinya lagi. Kini, separuh dari esensi dan hukum Dao abadi putra kekacauan telah dirampas oleh Fang Han, membuatnya benar-benar sengsara. Semua kesombongannya kini telah berubah menjadi debu. Di mata putra kekacauan, terdapat keengganan dan ketidakpercayaan yang sangat besar. Dia tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan oleh orang biasa yang tidak berarti dan sedang dimurnikan, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan Fang Han. Kekuatan Fang Han semakin kuat, sementara kekuatannya sendiri semakin lemah. Setiap saat, dia kehilangan esensi yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia bisa melawan lebih jauh? Matanya memancarkan pancaran kebencian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tetap diam, tidak lagi meraung. Dan pada saat ini, setelah menyerap 3/10 kekuatan penuh, badan utama pagoda akhirnya mulai berubah. 3/10 kekuatan dan hukum Dao abadi ini cukup untuk mengubah 3 artefak semi-abadi menjadi artefak abadi. Bagian utama pagoda 8 Buddha mulai beroperasi dengan kecepatan 30 triliun kali per kedipan mata. Di atas badan pagoda, naga-naga raksasa muncul, terhubung dengan asal-muasalnya jauh di dalam alam naga. Satu demi satu, ruang-ruang luas muncul, dan roh-roh heroik ras naga yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur, kesadaran mereka, melampaui ruang dan waktu untuk memasuki badan utama pagoda. Dalam sekejap, bagian utama pagoda itu tampak menjadi tempat peristirahatan abadi. Materialnya mengalami perubahan. Sebelumnya, itu adalah kristal yang mirip dengan kristal penciptaan, tetapi sekarang menjadi kristal seperti sisik naga. Namun, sisik naga ini dan kristal penciptaan sangat mirip, berbagi fungsi yang sama, mereka adalah kristal naga primordial. Ini menunjukkan bahwa bagian utama pagoda tersebut benar-benar telah mulai berubah menjadi artefak abadi. Kristal naga primordial, yang konon merupakan relik yang terbentuk dari tubuh naga leluhur primordial. Kristal ini sangat kokoh dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesembilan harta magis pagoda 8 Buddha kini telah berubah menjadi artefak abadi, 9 menjadi 1, pagoda itu pun lengkap. Atas nama Dao Agung, aku akan menempa tempat peristirahatan abadi bagi roh-roh heroik ras naga. Fang Han mengeluarkan raungan terus-menerus, niatnya sangat kuat. Teknik mendalam 9 menjadi 1 dilepaskan. Dengan suara mendengung, 9 harta sihir pagoda 8 Buddha terus berputar, hukum Dao abadi mereka terhubung menjadi satu kesatuan yang jernih dan sempurna. Sebelumnya, hukum Dao abadi dari 9 harta sihir itu berdiri sendiri, dengan beberapa keterkaitan, tetapi sekarang semuanya telah menyatu sepenuhnya, bahkan memengaruhi dunia tempat 33 harta tertinggi surga berada. Hukum Dao abadi bergejolak dan berpacu, memadat menjadi satu kesatuan yang sempurna dan tanpa celah. Pada saat ini, pagoda 8 Buddha berubah menjadi artefak abadi sejati. Naga-naga kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, berubah menjadi jimat dan bahkan benda-benda seperti eliksir emas yang turun, berputar di sekitar tubuh Fang Han. Satu demi satu roh pahlawan naga yang perkasa, melampaui ruang dan waktu, tiba. Orang-orang dapat melihat naga-naga yang hanya ada di zaman kuno, naga ilahi berkepala 9, naga abadi 7 warna, naga kristal lapis lazuli, naga dunia bawah sungai darah, naga hantu neter, semuanya adalah makhluk-makhluk perkasa yang telah meninggal, tertidur di sungai waktu selama ratusan juta tahun, kini dipanggil satu demi satu, memasuki bagian dalam pagoda, menyebabkan material dari berbagai harta magis pagoda berubah menjadi kristal naga purba. Tubuh naga leluhur purba sekali lagi muncul di sungai berbintang, perlahan membuka mulutnya dan menghembuskan aliran udara ke arah Fang Han, masih melampaui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, menganugerahkan kekuatannya. Ketika ki purba itu turun ke kepala Fang Han, ia berubah menjadi banyak sarira, menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Ledakan! Tubuh Fang Han awalnya memiliki 3000 titik akupuntur, dengan 3000 pasang bintang matahari dan bulan yang berputar.
Sekarang, dengan kisarira primordial yang diberkati oleh naga leluhur primordial yang disemprotkan ke dalamnya, 3.000 pasang bintang matahari dan bulan itu bergetar, nyala apinya berubah menjadi api naga pagoda. Kekuatan bintang matahari dan bulan mulai meluas, benar-benar menyerupai matahari di alam naga. Matahari dan bulan di alam naga berkali-kali lebih besar daripada di dunia fana, bahkan lebih besar daripada sebuah dunia besar, sehingga memiliki struktur yang berbeda. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa menakutkan dan besarnya matahari dan bulan di alam abadi. Kekuasaan, inilah kekuasaan. Fang Han sangat gembira. Fang Han, kau dan aku takkan pernah beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Terobosan kekacauan, jalan pengorbanan diri, secercah harapan antara langit dan bumi. Pada saat ini, putra kekacauan yang terpendam tiba-tiba melesat ke langit, seluruh tubuhnya meledak. Ia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, bukan untuk melakukan serangan balik, tetapi untuk melarikan diri dan naik ke atas. Keyes mengorbankan dirinya, berjuang demi secercah harapan. Pop! Fang Han sedang berupaya menyesuaikan fluktuasi dahsyat Ki primordial saat pagoda 8 Buddha naik menjadi artefak abadi, sehingga ia tidak siap menghadapi kenaikan mendadak putra kekacauan. Namun, reaksinya sangat cepat. Ia meraih sesuatu di udara, bayangan naga melesat, naga-naga kuno muncul dan menghilang, ratusan juta naga ilahi berputar dan membunuh di langit, membentuk jaring naga yang mencengkeram putra kekacauan. Merobek, langit membubung tinggi, memancarkan daya tarik yang kuat yang menyapu putra kekacauan dan mengirimnya ke alam surgawi. Fang Han gagal menangkapnya, hanya menyisakan setengah tubuh di tangannya, gemetar tak terkendali. Separuh tubuhnya terputus di pinggang, dengan 2 kaki yang terus menendang, tetapi jiwa vitalnya telah lolos ke alam surgawi. Sayang sekali, putra kekacauan ini lolos. Dia akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar ketika aku mencapai alam surgawi di masa depan. Namun, bagaimanapun juga dia membawa keberuntungan warisan seorang raja surgawi, jadi dia memang tidak mudah dibunuh. Aku telah menyerap setidaknya 70% hukum dan esensi Dao abadi miliknya. Setelah dia mencapai alam abadi, mungkin tidak akan mudah baginya untuk pulih. Fang Han meraih bagian bawah tubuh putra kekacauan yang tersisa. Dengan sekali sentakan di udara, bagian itu berubah menjadi tetesan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya. Napas naga menyembur keluar, dan tetesan hujan darah ini berubah menjadi naga ilahi yang menusuk tubuhnya. Gemerincing! Di dalam tubuhnya, harta karun magis lainnya, peta surga yang terfragmentasi, salah satu dari 33 harta karun tertinggi surga, berubah menjadi artefak abadi. Peta surga yang terfragmentasi adalah bagian dari peta kuno yang terfragmentasi. Peta itu memiliki bekas air mata, tanda-tanda orang biasa, dan jejak Dao Agung. Sekilas, peta itu tampak buram dan tidak jelas, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa peta itu tampaknya melambangkan ketidaklengkapan Dao surgawi dan kehancuran cakrawala. Harta karun ini juga digunakan untuk ramalan, tetapi fungsinya tidak terbatas pada ramalan, melainkan untuk menemukan kekurangan. Segala sesuatu yang ada memiliki kekurangan yang dapat ditemukan, dan bahkan Dao Agung pun memiliki sisi yang tidak sempurna. Begitu peta surga yang terfragmentasi berhasil dimurnikan, Fang Han segera merasakan bahwa bahkan tubuhnya yang sempurna pun memiliki beberapa kekurangan yang dapat ditemukan. Jika dia bertemu dengan seorang master, mereka dapat memanfaatkan kekurangannya dan dengan demikian mengalahkannya, tetapi begitu peta surga yang terfragmentasi dipelihara, ia dapat menyembunyikan kekurangan tersebut. Tentu saja, fungsi peta surga yang terfragmentasi, salah satu dari 33 harta karun tertinggi surga, tidak dapat dibatasi hanya pada hal ini, jika tidak, ia tidak akan layak disebut dengan 4 kata, artefak ilahi penciptaan. Peta kuno yang terfragmentasi ini juga memiliki tanda-tanda di atasnya, yang tampaknya menunjukkan lokasi tersembunyi sebuah harta karun yang sangat besar. Tidak diketahui apakah harta karun ini mewakili harta karun di dalam tubuh seseorang atau lokasi sebenarnya dari harta karun yang terkubur di alam surgawi. Putra kekacauan telah terbunuh, hanya menyisakan secuil nyawa. Dia melarikan diri dan naik ke alam surgawi. Putra kekacauan gagal. Untungnya, dia tidak mati, tetapi dia hampir mati. Fang Han telah menyerap setidaknya 70% esensi dan hukum Dao abadi miliknya. Jika dia tidak mengalami pertemuan keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam surgawi, dia akan cepat menurun dan mati. Anda tahu, 1 hari di alam surgawi sama dengan 1 tahun di dunia fana, kehidupan di alam surgawi berlalu dengan sangat cepat. Sosok macam apa Fang Han ini, sampai-sampai mampu mengalahkan putra kekacauan sekalipun? Di dalam tubuhnya, aku merasakan bahwa pagoda 8 Buddha telah sepenuhnya berubah menjadi artefak abadi. Mustahil, aku sudah pernah ke alam naga dan mendengar banyak sekali kisah rahasia, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar memurnikan pagoda 8 Buddha menjadi artefak abadi. Banyak tokoh berpengaruh dari faksi-faksi besar hampir pingsan ketika Fang Han mengalahkan putra kekacauan kali ini. Putra kekacauan,
yang membawa kekuatan ilahi tertinggi, dipukuli hingga hampir mati oleh Fang Han, hampir binasa, tetapi menemukan satu kesempatan terakhir untuk naik ke alam surgawi, nasibnya tidak pasti. Sementara itu, kultivasi Fang Han mengalami terobosan, ranahnya naik ke ranah menakjubkan Dewa Abadi, dan ia secara bersamaan memurnikan 8 pagoda Buddha menjadi artefak abadi yang sempurna. Setiap langkah yang diambilnya kini memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi, jalan ilahi kuno yang ditempuhnya bergema di seluruh alam semesta. Ironisnya, putra kekacauan justru membantu Fang Han mencapai terobosannya, hanya untuk akhirnya dikalahkan. Beberapa kekuatan besar tentu saja ketakutan dan panik. Mereka tahu bahwa Fang Han saat ini semakin tangguh, dan dia adalah individu yang kejam dan pembunuh yang akan memusnahkan seluruh keluarga hanya karena provokasi kecil. Tanpa ada yang menantangnya, berbagai sekte Taois yang hadir pasti akan menghadapi pertumpahan darah. Banyak tokoh dari sekte Horizon sudah ketakutan setengah mati. Pemimpin sekte Horizon, Yazongdao, yang memegang pedang suci pencapaian agung, segera mengayunkan pedang suci abadinya begitu putra kekacauan berteriak dan naik ke atas. Seluruh anggota sekte Horizon saya, segera mundur, tinggalkan dunia bawah ini. Mundurlah dari dunia agung Xuan Huang dan jangan lagi berpartisipasi dalam bencana ras ilahi. Dia sebenarnya sudah menyerah. Di dalam sekte Horizon, terdapat beberapa master tingkat Dewa Abadi kuno yang secara khusus keluar kali ini, berharap mendapatkan beberapa keuntungan dengan menghadapi bencana ras ilahi. Namun kini tampaknya mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka juga menghadapi bencana besar berupa kehancuran sekte mereka. Beberapa Dewa Abadi segera mengaktifkan formasi perpindahan spasial, dan bayangan hantu para bijak yang tak terhitung jumlahnya muncul, memulai perpindahan dunia besar, sebuah lompatan spasial. Seluruh anggota sekte itu hendak melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Mata Fang Han berkilat saat dia menyerang dari langit. Telapak tangannya yang ilahi melayang, dan ruang berbalik sebagian, waktu mengalir mundur, dan formasi pergeseran dunia besar kuno langsung runtuh. Kemudian, komponen itu tersusun kembali dan kembali ke keadaan semula. Dasar penjahat, berani-beraninya kau. Beberapa Dewa Abadi dari sekte Horizon meraung, tiba-tiba menyatu menjadi satu, duduk di udara, dan bersama-sama melepaskan seni Tao kuno. Seketika itu juga, sebuah lorong ruang waktu terbuka, menampakkan alam rahasia yang berada jauh di dalam. Banyak tokoh perkasa yang memancarkan cahaya keemasan melepaskan kekuatan sihir mereka untuk menghentikan Fang Han. Apakah mereka benar-benar para master kuno dari sekte Horizon? Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apapun padaku. Fang Han memutar telapak tangannya, dan seketika meledakkan kekuatan sihir itu. Tepat saat itu, banyak tokoh dari sekte Horizon telah melarikan diri ke lorong ruang waktu, yang segera tertutup dan menghilang tanpa jejak, setelah benar-benar berhasil meloloskan diri. Mati! Fang Han meraung seperti guntur, membentuk segel dengan kedua tangan, dan maju dengan serangan virtual. Dia benar-benar menembus ruang waktu yang jauh. Ketika kekuatan itu meletus, semua orang merasakan kekuatan dahsyat yang dapat mencapai setiap sudut alam semesta, jarak tidak lagi membatasinya. Dengan kata lain, dia sama sekali mengabaikan aturan jarak dan ruang waktu. Ah! Jeritan bergema dari dalam kehampaan. Semua orang melihat tangan besar Fang Han menjangkau ke dalam kehampaan, lalu meraih sosok yang perkasa seolah sedang memancing di air. Sosok ini memegang pedang suci, yang memang merupakan pedang suci pencapaian agung. Setelah ditangkap oleh Fang Han, dia mengumpat dengan marah, meraung histeris, dan meronta-ronta dengan liar, tetapi semuanya sia-sia. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah Yazongdao, pemimpin sekte Horizon. Yazongdao dan banyak ahli dari sekte Horizon telah melarikan diri ke kehampaan, tetapi Fang Han menariknya keluar dari kehampaan dan menangkapnya secara langsung. Pemimpin sekte itu benar-benar kehilangan muka. Artefak abadi di tangannya, pedang suci pencapaian agung, dengan ganas menebas tangan besar Fang Han. Namun, alat itu sama sekali tidak mampu menembusnya. Dia mengaktifkan 3 pedang pembunuh suci, bahkan menggunakan seni Taois terakhir, Dao mengikuti alam, tetapi tetap saja tidak berguna. Tidak ada tanda putih pun yang muncul di telapak tangan Fang Han, dan tidak ada percikan api sama sekali. Sebaliknya, retakan muncul pada pedang suci pencapaian agung. Fang Han, ampuni aku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Jangan bunuh aku telah mengolahnya selama ratusan ribu tahun, itu tidak mudah. Aku adalah seorang jenius di antara Dewa Abadi, dan akan segera naik ke tingkat Dewa Abadi. Kau bisa membujukku, tolong jangan bunuh aku. Upaya Yazongdao untuk menebas tangan Fang Han tidak membuahkan hasil, dan dia malah mengabaikan martabat pemimpin sektenya, memohon dengan getir. Anda telah melakukan tindak pidana berat. Saat aku keluar dari surga agung yang murni, kau memasang barisan jebakan mematikan untuk menghadapiku. Seandainya aku tidak melepaskan tangan agung sumber segala kejahatan, kau mungkin akan berhasil. Dosa seperti itu tidak dapat diampuni.
Fang Han mengepalkan tangannya yang besar, suaranya dingin, dan dipadukan dengan dunia bawah yang tak berujung, dia benar-benar tampak seperti dewa dunia bawah, God of the Underworld, yang lahir dari ruang waktu. Bang! Yazong Dao hancur menjadi debu, dan artefak abadi miliknya, pedang suci pencapaian agung, langsung direbut oleh Fang Han. Kekuatan magis yang meluap itu seketika melenyapkan kecerdasan roh artefak pedang suci tersebut, mengintegrasikannya ke dalam harta karun tertinggi 33 langit, yaitu zirah pengubah langit. Armor pengubah surga, sebuah harta karun berbentuk baju zirah, seketika memperoleh kekuatan pedang suci pencapaian agung dan benar-benar berkembang menjadi artefak abadi. Sebuah baju zirah setinggi 3000 sang menjulang tinggi di dunia 33 langit. Pada baju zirah itu terdapat aksara penciptaan yang tak seorang pun dapat mengerti, tetapi terpancar gelombang kekuatan yang seolah mampu melelehkan langit itu sendiri. Armor pengubah surga ini adalah harta karun yang meningkatkan kekuatan. Begitu baju zirah raksasa itu memadat, lapisan bayangan baju zirah juga muncul di tubuh Fang Han. Lengan, pelindung lutut, bantalan bahu, pelindung jantung, helm, berlapis-lapis, tanpa cacat sedikit pun. Dengan sebuah pemikiran dari Fang Han, baju zirah hantu itu menyatu ke dalam tubuhnya. Armor pengubah surga dapat secara otomatis memberikan perlindungan terhadap musuh. Selama kekuatan musuh menembus ki pelindungnya dan mengancam tubuh fisiknya, kekuatan itu akan secara otomatis keluar dan terkumpul di tubuhnya untuk menahan serangan tersebut. Dan semua seni bela diri Yazong Dao, terutama 3 pedang pembunuh suci, juga disempurnakan oleh Fang Han dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah berlatih beberapa waktu, dia sudah menguasai kekuatan seni Taoisme ini. Dia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, darah esensi dan kemampuan ilahi Yazong Dao dipancarkan dari jarak jauh ke tubuh Dong Lingfei. Dong Lingfei, yang awalnya berada di negeri harapan, menerima peningkatan kekuatan dan semakin meningkatkan kultivasinya, yang setara dengan memurnikan seluruh pemimpin sekte Cakrawala. Kekuatannya saat ini benar-benar melampaui Zhu Qingting, yang memiliki labu keabadian kelahiran kembali. Jelas bahwa Fang Han berniat untuk membina gadis itu sebagai pemimpin sekte. Semua orang di Grand Pure Heaven tahu bahwa dalam waktu dekat, Dong Lingfei kemungkinan akan menjadi Supreme Grandmaster. Sekte Horizon, sebuah sekte Taois kuno, pemimpin sektenya ditangkap dan dibunuh seperti itu, dan ia nyaris lolos. Selanjutnya, kemana kita akan melangkah? Haruskah kita berjanji setia kepada Fang Han, atau bertarung sampai mati? Awalnya kami mengira sekte benua ilahi dapat diandalkan, tetapi sekarang mereka pun tidak bisa diandalkan lagi. Banyak orang, melihat Fang Han membunuh pemimpin sekte Horizon hanya dengan lambaian tangannya, kembali merasa goyah dan ingin bersujud di hadapan Fang Han. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi yang kuat. Sekte benua ilahi, kalian berani menyerang negeri harapan. Aku sudah bilang akan memusnahkan seluruh sekte kalian, dan aku akan melakukannya. Setelah menangkap dan membunuh Yazong Dao, pandangan Fang Han beralih ke sekte benua ilahi. Saat ini, di atas kapal kuno, perahu pantai seberang, milik sekte benua ilahi, kedalamannya masih tak terukur. Banyak sosok-sosok kuat yang samar-samar terlihat berkelebat, tetapi wujud mereka tidak jelas, sekelompok orang misterius. Namun, meskipun kekuatan di dalamnya sangat besar, tidak ada lagi makhluk seperti putra kekacauan yang terbang keluar. Lagi pula, meskipun sekte benua ilahi itu kuat, tidak akan ada terlalu banyak tokoh seperti putra kekacauan, jika tidak, mereka pasti sudah lama mendominasi langit dan bumi, bahkan alam abadi. Musnahkan mereka! Fang Han melayangkan pukulan telapak tangan tunggal, mengenai langit. Tidak ada cahaya ilahi atau pancaran suci, juga tidak ada firasat. Sebuah tangan besar dan gelap turun dari langit, 10 jarinya mencengkeram ke bawah, menutupi langit dan menghalangi matahari. Di telapak tangannya, muncul pola-pola susunan mematikan, seketika mengguncang perahu pantai seberang, membuatnya merasa seolah-olah bisa terbalik kapan saja. Bang! Sihir terlarang dari sebuah formasi hancur berkeping-keping, dan sesosok muncul. Dia adalah seorang dewa surgawi, mengenakan jubah sekte benua ilahi, tinggi dan memiliki sihir yang luar biasa kuat. Kulitnya berwarna perunggu, dan dia tampak seperti seorang murid yang mengemudikan perahu, duduk dalam formasi untuk memberikan kekuatan magis kepada perahu pantai seberang. Namun, ia berhasil ditembus oleh Fang Han dan langsung ditangkap. Dewa abadi surgawi ini, yang berada di tangan Fang Han, tidak dibunuh dan dimurnikan. Sebaliknya, dalam sekejap, ia bertobat dan dikirim jauh ke dalam 8 pagoda Buddha, yang memberinya kekuatan sumpah yang sangat besar. Dasar binatang jahat, berani-beraninya kau bersikap sombong. Di dalam kapal besar sekte benua ilahi, suara-suara kuno yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tiba-tiba, seluruh kapal berputar, dan dengan getaran, arus udara melonjak, mengguncang tangan besar Fang Han hingga terlepas. Fang Han tersenyum dingin dan terus melayangkan beberapa pukulan. Dengan beberapa dentuman keras, kapal besar itu terlempar ke udara akibat serangannya. Lebih dari 10 formasi besar di luar hancur berkeping-keping,
dan 13 dewa langit ditangkap oleh Fang Han dan diubah satu persatu. Luar biasa, luar biasa. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dunia bawah ini, sepasang mata menatap ke arah tempat ini. Mata itu tampak jahat dan penuh kebencian, seolah-olah terwujud dari energi jahat dunia. Mata itu milik seseorang yang mengenakan jubah hitam. Kekuatan orang berjubah hitam ini hampir setara dengan putra kekacauan, dan tidak diketahui dari mana dia berasal. Di belakangnya, sosok-sosok gaib yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, banyak makhluk perkasa, tampak ilahi dan gaib, atau mungkin wujud yang terkondensasi dari ki jahat langit dan bumi. Xu Xiwi, aku membinamu seperti ini karena kau adalah putra dewa dunia bawah. Namun, sekarang setelah kau menelan roh artefak dari kitab Kaisar Bumi, kau hanya berada di tingkat kultivasi Fate Immortal, jauh lebih rendah dari Fang Han ini. Cepat atau lambat dia akan menemukanmu, membunuhmu, dan mendapatkan harta karun mata air kuning. Orang berjubah hitam itu berkata kepada orang berjubah hitam lainnya di belakangnya. Orang di belakangnya mengangkat jubahnya, memperlihatkan sebuah wajah. Itu memang Xu Xiwi, pemimpin sekte iblis mata air kuning. Memang, aku tidak pernah menyangka Fang Han akan tumbuh hingga mencapai level seperti ini. Sayangnya, aku belum bisa membuka harta karun mata air kuning karena aku tidak memiliki roda reinkarnasi dan tidak dapat mengendalikan susunan reinkarnasi agung surga, jika tidak. Xu Xiwi mengangguk. Harta karun mata air kuning telah disegel oleh ilmu sihir iblisku dan akan dimurnikan cepat atau lambat. Selama bencana ras ilahi ini, banyak harta karun lainnya akan muncul. Setelah saya mendapatkan harta karun ini, saya dapat mundur dengan sukses. Tentu saja, untuk Fang Han ini, aku berharap bisa membunuhnya dan melahapnya. Dia pasti akan terluka saat bertarung melawan ras ilahi, dan pada saat itu, sosok misterius berjubah hitam itu tertawa sinis.